Kata-kata Zhang Bicheng dan Tang Yan, pemimpin istana ketiga, membuat Fang Tianan berpikir keras. Tanpa sadar, Fang Tianan juga memandang Kai Dai yang masih sedikit bingung. Tahukah Anda, apa yang terjadi pada Zhang Bichen dan Tang Yan dengan mudah membuat Fang Tianan berpikir bahwa mereka berhasil memasuki gerbang teleportasi justru karena energi tingkat suci Fang Tianan. Dengan cara ini, masuk akal jika Fang Tianan menjadi orang pertama yang terbangun di antara 4 orang itu, diselimuti lingkaran cahaya putih. Dan kupu-kupu berwarna-warni dari klan Ibel. Fang Tianan memikirkannya, apakah itu Kai Dai atau wanita berbaju hijau dari klan Ibel? Mereka semua menekankan bahwa alasan mengapa Kai Dai dapat naik ke tingkat akhir ke-7 sepenuhnya karena pengaruh Fang Tianan. Selama ini, Fang Tianan tidak pernah merasa bahwa dia akan membantu kemajuan kekuatan Kai Dai. Namun, dilihat dari performanya saat ini, Kai Dai mampu melepaskan diri dari energi yang diserap oleh gerbang teleportasi di dinding sekeliling pangkalan teleportasi, dan bahkan melepaskan diri dari lingkaran putih gerbang teleportasi terbesar mengandalkan hal lain, kecuali energi alam suci yang dimiliki Fang Tianan. Tentu saja, ketika Fang Tianan membantu Kai Dai naik ke level ke-7, kekuatannya tidak mencapai level suci. Namun, Fang Tianan berpikir bahwa ketika dia dan Kai Dai memasuki istana bawah tanah pemakaman klan Ibel, energi Dharma di tubuhnya telah menyatu dengan kesadaran ilahi di lautan kesadaran, membentuk totem Dharma. Tepatnya, pada saat itu, jalur kultivasi Fang Tianan telah mengambil langkah paling kritis untuk mencapai alam suci. Jika Kai Dai benar-benar berada di bawah pengaruh Fang Tianan, dia bisa berhasil naik ke level ke-7 akhir. Fang Tianan berpikir, dia perlu memikirkan baik-baik apa alasan rangkaian hal ini. Itu adalah usaha setiap orang. Ataukah itu murni karena energi Saint Realm? Kedua-belas orang yang berpartisipasi dalam misi transmisi saluran luar angkasa yang direncanakan oleh Master Aula Utama Istana Bintang. Sejauh ini, hanya tersisa 4 anggota. Bahkan Ling Feng sendiri, Master Aula Utama Star Palace. Dia juga meninggal di pangkalan teleportasi. Apakah 8 orang lainnya tidak cukup kuat? Fang Tianan tidak berpikir demikian. Setidaknya, jangan menyebutkannya untuk saat ini karena dia dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, memiliki kekuatan luar angkasa. Kekuatan dan kultivasi Kai Dai dan Zhang Bichen, meskipun mereka tidak berada di posisi terbawah di antara semua anggota lainnya, pastinya tidak berada di puncak. Kai Dai baru saja naik ke tingkat akhir ke-7, dan penampilan Zhang Bichen, usia yang dia tunjukkan, dan sikap Zhang Bichen terhadap Yuntian dari Sekte Tianzu. Terlihat ada kesenjangan tertentu antara efektivitas tempur Zhang Bichen dan Yuntian. Kesenjangan ini seperti perbedaan kekuatan antara Tang Yan, Master Aula ketiga Istana Bintang, dan Ling Feng, Master Aula Utama Istana Bintang, setelah kehilangan kekuatan luar angkasa. Oleh karena itu, Fang Tianan memikirkannya berulang kali dan merasa bahwa alasan mengapa mereka berempat mampu bertahan sampai sekarang lebih dipengaruhi oleh atribut energi dari budidaya Saint Realm-nya. Selain itu, semua praktisi yang mungkin terpengaruh oleh Saint Realm Fang Tianan selamat. Sebaliknya, satu persatu dikorbankan dalam rencana ini. Mungkinkah ini murni kebetulan? Fang Tianan tidak akan terlalu naif untuk menganggap segala sesuatunya terjadi secara kebetulan. Secara khusus, Fang Tianan tahu betul di dalam hatinya bahwa selama dia memasuki alam suci, maka kultivator ini hanya perlu memasuki dunia kecil dan menerobos ruang dunia kecil, dan kemudian dia dapat dengan lancar pergi ke dunia, alam orang suci. Sebuah benua dengan warisan lengkap para penggarap. Ini juga alasan mengapa Fang Tianan sangat tenang selama rencana teleportasi luar angkasa ini. Dalam kata-kata Fang Tianan, meskipun rencana ini gagal, dia masih memiliki peluang 100% untuk pergi ke benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Fang Tianan tidak tahu apakah dia harus menceritakan rahasia alam suci saat ini. Jika mereka berempat benar-benar dapat menemukan benua dengan warisan kultivator lengkap melalui teleportasi luar angkasa ini, maka keberadaan Saint Realm secara alami tidak akan menjadi rahasia. Jika tidak, pikir Fang Tianan, bahkan jika dia mengatakannya saat ini, itu tidak ada artinya. 3 Master Aula, Tang Yan, Kai Dai, dan Zhang Bichen, semuanya adalah praktisi di tahap akhir alam Grandmaster. Seorang praktisi yang telah mencapai tingkat Master secara alami tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci lagi. Terlebih lagi, bahkan bagi para kultivator yang belum mencapai tingkat Master, sangat sulit untuk berlatih menuju tingkat suci. Bahkan Fang Tianan sendiri merasa bahwa kombinasi kebetulan dan kebetulan itulah yang membawa kesuksesan utamanya. Jika tidak, mengingat lingkungan budidaya di tanah yang ditinggalkan oleh dewa,
akan terlalu sulit bagi kultivator manapun untuk maju ke alam suci. Oleh karena itu, setelah Fang Tianan terdiam beberapa saat, dia akhirnya melepaskan gagasan untuk mengungkapkan bahwa dia adalah seorang suci. Mungkin dengan cara ini, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, akan memiliki beberapa keraguan, mengapa para pembudidaya yang telah melakukan kontak dengan Fang Tianan dapat bertahan lebih lama selama proses teleportasi luar angkasa ini. Mengapa kinerja Fang Tianan begitu mengejutkan dalam penghalang luar angkasa? Namun, jika Fang Tianan sendiri tidak mengatakan apapun, Master Aula ketiga Tang Yan dan yang lainnya tidak akan bisa memaksanya. Setelah mengalami begitu banyak hal bersama, terutama misi teleportasi luar angkasa kali ini, mereka berempat telah membentuk pemahaman diam-diam yang baik satu sama lain. Kapan waktunya berbicara, kapan waktunya menjelaskan, tidak akan ada yang samar-samar. Adapun apa yang perlu diperhatikan, setiap orang akan memasukkannya ke dalam hati dan terus mempertimbangkannya untuk mengambil keputusan yang paling masuk akal. Bahkan Fang Tianan dapat melakukan ini, jadi bagaimana mungkin tiga orang lainnya, yang jauh lebih tua dari Fang Tianan dalam hal waktu dan usia pelatihan, tidak dapat melakukannya. Hei, ketika Fang Tianan menggunakan energi spiritualnya dan kekuatan ruang untuk menerobos belenggu lapisan pelindung dan memasuki dunia di luar saluran luar angkasa, dia tiba-tiba menemukan bahwa lapisan pelindung tempat mereka berempat berada, di sana adalah getaran yang tidak bisa dijelaskan. Tianan, sepertinya energi spiritualku telah dipaksa kembali. Suara Tang Yan, penguasa aula ketiga, terdengar dengan cepat. Sepertinya lapisan pelindung di sekitar kita tiba-tiba menabrak sesuatu. Perasaan jantung berdebar sangat kuat. Zhang Bichen dari Tianzumen juga tiba-tiba berkata saat ini, mungkinkah kita lagi berada di penghalang luar angkasa? Itu sangat mungkin, kata Fang Tianan sambil tersenyum. Saat berikutnya, perasaan jantung berdebar-debar dan tekanan yang datang dari luar saluran luar angkasa tiba-tiba menghilang. Alis cemberut Tang Yan, penguasa aula ketiga, menjadi rileks pada waktunya. Mungkinkah, Tuan Aula ketiga, energi spiritual Anda dapat menyebar lagi? Fang Tianan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya tidak apa-apa, aku akan mencobanya dulu. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, menjawab sambil mencoba. Dan selanjutnya, tidak diperlukan jawaban khusus dari Tang Yan, pemimpin aula ketiga. Di luar lapisan pelindung di lorong luar angkasa, kesadaran Fang Tianan menyebar dan dengan cepat merasakan energi kesadaran milik Tang Yan, penguasa aula ketiga. Sepertinya kecelakaan yang terjadi pada saat sebelumnya sebenarnya hanya kecelakaan. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, menyesap dan berkata, atau apakah itu benar-benar hanya ilusi pada saat itu? Jika itu halusinasi, kita berempat tidak bisa semuanya jatuh ke dalam halusinasi itu, kan? Fang Tianan merenung dan berkata, jika tebakanku benar, kita berempat seharusnya berada di tempat kita sekarang. Kita akhirnya meninggalkan tempat itu, penghalang ruang angkasa yang menyelimuti benua tempat kita tinggal sebelumnya. Hah, mendengar ini, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, tiba-tiba mencerahkan matanya dan berkata, maksudmu, kita baru saja menerobos penghalang luar angkasa. Fang Tianan sedikit mengangguk. Kalau tidak, bagaimana mereka berempat bisa merasakan tanda-tanda penghalang ruang angkasa lagi dan dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya masing-masing. Kata-kata Fang Tianan segera membuat Tang Yan, penguasa aula ketiga, Kai Dai, dan Zhang Bichen melompat kegirangan. Jadi, kali ini kita benar-benar memiliki kesempatan untuk pergi ke benua dengan warisan lengkap dari para kultivator. Wajah Kai Dai dari klan Ibel tampak dipenuhi dengan kegembiraan, sepertinya, pangkalan teleportasi sebelumnya benar-benar yang terbaik, bagian yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita dari zaman kuno di benua tempat kita tinggal. Saya tidak tahu apakah benar-benar mungkin untuk pergi ke benua dengan warisan lengkap para kultivator. Fang Tianan tersenyum tak berdaya dan berkata, tetapi yang pasti kita telah meninggalkan benua tempat kita tinggal, dan. Fang Tianan berhenti sejenak, menatap mereka bertiga, dan kemudian melanjutkan, apa yang ditemukan oleh Star Hall Master kita sebelumnya adalah bahwa titik terjauh adalah tepi luar pusaran luar angkasa. Bukankah itu artinya sama? Zhang Bichen dari gerbang Tianzu bertanya dengan ragu. Karena ada benua di dunia ini yang telah kehilangan warisan hidup kita, siapa yang dapat menjamin bahwa tidak akan ada benua serupa lainnya? Fang Tianan bertanya balik, selain benua, masih ada lagi wilayah laut yang luas, bukan? Mungkin titik akhir dari teleportasi kita ada di lautan tak berujung. Zhang Bichen dari gerbang Tianzu terdiam. Bahkan Kai Dai dan Tang Yan, pemimpin istana ketiga, memandang Fang Tianan tanpa daya,
seolah-olah mereka berkata, kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Tentu saja, justru karena kata-kata Fang Tianan, kegembiraan di hati keempat orang yang masih terbungkus lapisan pelindung perlahan-lahan menjadi tenang. Wajah setiap orang mengungkapkan ekspektasi mereka masing-masing terhadap akhir saluran transmisi. Bang! Di udara, seolah-olah celah ruang tiba-tiba meledak, dan kemudian, 4 sosok dengan cepat muncul dari celah-celah ruang tersebut. Suaranya sangat jernih dan tajam, mengandung sedikit rasa sakit dan sedikit kejutan. Suara seperti itu seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang. Granat meledak di udara. Dengan angin sepoi-sepoi, granat itu meringkuk dan menyebar jauh dan luas. Tampaknya semua kedamaian di sini hancur total oleh kedatangan 4 orang yang tiba-tiba. Semuanya, jangan bicara dulu. Lebih baik segera sesuaikan kondisimu. Suara Fang Tianan menunjukkan sedikit urgensi. Saat keempat orang itu tetap aman di saluran transmisi luar angkasa dan transmisi berjalan lancar, tiba-tiba, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, lapisan pelindung yang mengelilingi keempat orang itu mulai bergetar tanpa bisa dijelaskan. Fang Tianan segera menggunakan kekuatan luar angkasa dan energi kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi lapisan pelindung. Pada awalnya, baik Fang Tianan maupun Tang Yan, pemimpin aula ketiga, berpikir bahwa itu mungkin karena mereka menghadapi krisis baru. Padahal, keduanya sudah terbiasa dengan bahaya di saluran transmisi luar angkasa. Namun, kesadaran Fang Tianan menyebar ke area di luar lapisan pelindung, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan apapun. Secara bertahap, keduanya menganalisis bahwa energi dari lapisan pelindung itu sendirilah yang terus-menerus menghilang. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan lapisan pelindung dan getaran yang terjadi. Apakah kita perlu mempertahankan lapisan perlindungan ini? Tang Yan, pemimpin istana ketiga, menunjuk ke arah Fang Tianan dengan matanya. Jika ada batu luar angkasa ekstra di tas penyimpanannya, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, secara alami tidak akan meminum racun untuk menghilangkan dahaga, tetapi akan mengaktifkan kekuatan luar angkasa di tubuhnya dengan kecepatan penuh. Namun, Fang Tianan dan kelompoknya hampir menghabiskan semua benda yang dapat digunakan untuk menyimpan kekuatan ruang. Belum lagi batu luar angkasa. Pertahankan lapisan pelindung selama diperlukan. Kami hanya bisa menaruh harapan kami pada kekuatan luar angkasa yang dimiliki oleh Fang Tianan dan Tang Yan, penguasa aula ketiga. Mari kita pertahankan dulu untuk sementara. Meskipun, itu tidak akan bertahan lama, kata Fang Tianan setelah berpikir. Dengan kemampuan Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, jika hanya mereka dua orang yang berada di lapisan pelindung, mereka akan dapat bertahan di lorong luar angkasa lebih lama. Itu masih bisa dilakukan. Tetapi, ditambah kata-kata Kaidai dan Zhang Bichen. Bahkan jika Anda ingin mendukung lapisan pelindung agar tidak hancur, Anda tidak dapat bertahan lama tanpa bantuan kekuatan eksternal. Saya sedang memikirkannya. Jika itu bisa diteleportasi sepanjang waktu, saya bertanya-tanya apakah itu benar-benar bisa mencapai ujung lain dari basis teleportasi yang ditinggalkan oleh para pendahulu dari zaman kuno. Fang Tianan menjelaskan, tapi, pada sekarang, yang jelas kita tidak bisa mencapai tempat itu, jadi kita hanya bisa meninggalkan saluran transmisi di tengah. Dengan cara ini, kita tidak tahu di mana kita berempat akan berada saat kita keluar. Tidak peduli seberapa buruknya, itu lebih baik daripada bertahan langsung di saluran luar angkasa, kan? Tang Yan, pemimpin aula ketiga, berkata sambil tersenyum pahit, saat kita pergi ke dunia luar, bahkan di dunia luar laut dalam, dengan kekuatan bertarung kita berempat, itu sudah cukup. Pastikan keselamatanmu sendiri. Oke, Fang Tianan mengangguk dan berkata, guru aula ketiga, tolong pertahankan lapisan pelindungnya terlebih dahulu. Saya akan pergi dan melihat lokasi seperti apa yang lebih cocok untuk terobosan. Nanti, saya akan menggantikan Anda lagi. Jangan, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dengan cepat mencoba membujuknya. Lebih baik pertahankan kekuatan spasialmu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga setelah kita keluar. Dalam pandangan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, mustahil bagi mereka berempat untuk mencapai titik transmisi yang ditentukan dari pangkalan teleportasi. Oleh karena itu, kekuatan ruang di tubuh Fang Tianan perlu digunakan dalam tempat paling kritis. Selain itu, agar keempat orang tersebut dapat keluar dari lapisan pelindung dengan aman, diperlukan sejumlah tenaga luar angkasa untuk beroperasi. Jika kekuatan luar angkasa dia dan Fang Tianan habis karena lapisan pelindung, siapa yang dapat bertanggung jawab atas kelompok 4 orang yang meninggalkan saluran transmisi luar angkasa? Sementara Tang Yan, pemimpin aula ketiga, melakukan yang terbaik untuk menjaga lapisan pelindung agar tidak hancur,
Atau tepatnya, memperlambat hilangnya kekuatan ruang di lapisan pelindung, energi spiritual Fang Tianan menyebar tanpa henti. Itu hampir mencapai batas dari apa yang bisa dia jelajahi. Ya, Fang Tianan tiba-tiba mencerahkan matanya dan berkata, tidak jauh di depan, ada tempat di mana energi luar angkasa relatif lemah. Mari kita pilih tempat itu untuk membuat terobosan. Tentu, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, mengangguk tanpa melihat. Adapun Kai Dai dari klan monster dan Zhang Bichen dari klan Tianzu, mereka tidak keberatan saat ini. Kalau begitu sudah beres. Fang Tianan menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas, di mana tepatnya kita akan muncul akan segera terungkap. Semuanya, bersiaplah dulu, kalau kamu menghadapi bahaya segera setelah kita keluar. Setelah itu, Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, secara alami berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol arah lapisan pelindung. Kai Dai dan Zhang Bichen, sebaliknya, siap bertarung. Tiba-tiba, aura yang keluar dari seluruh tubuh Fang Tianan meningkat seketika. Khususnya, kekuatan luar angkasa berkekuatan penuh Fang Tianan segera memandu lapisan pelindung yang mengelilingi 4 orang menuju lokasi yang dipilih. Pada saat yang sama, Fang Tianan mengaktifkan bagian lain dari kekuatan luar angkasa, dan pada saat itu meledak secara langsung untuk ditembus oleh semua orang. Keempat orang di lapisan pelindung dengan jelas merasakan bahwa seluruh saluran luar angkasa terasa seperti terkoyak. Saat berikutnya, Zhang Bichen adalah orang pertama yang meninggalkan lapisan pelindung dan jatuh ke dalam lubang yang robek. Kai Dai, pemimpin aula ketiga Tang Yan, dan Fang Tianan mengikuti jejak Zhang Bichen dari dekat. Saat Fang Tianan dan 4 lainnya berjalan keluar dari lorong luar angkasa, kecuali Zhang Bichen yang berteriak pelan dan segera diam dan mengamati situasi di sekitarnya, 3 lainnya dalam keadaan siaga penuh. Namun, terlihat jelas bahwa lokasi kemunculan keempat orang itu sebenarnya berada di udara, yang di luar dugaan mereka. Kejutan Zhang Bichen mungkin disebabkan oleh kelemahan mendadak pada kakinya setelah meninggalkan saluran luar angkasa. Untungnya, Fang Tianan dan kelompoknya semuanya adalah praktisi tingkat Grandmaster. Setelah sedikit panik dan terkejut, tidak sulit untuk terbang di udara. Tapi di bawah kaki semua orang, ada hutan pegunungan yang tak berujung. Sekilas melihat pepohonan yang rimbun dan pegunungan yang berbukit-bukit, Fang Tianan mengira dia telah kembali ke pegunungan Netherworld. Namun, fluktuasi energi samar di udara di sekitarnya membuat Fang Tianan sangat jelas bahwa mereka berempat telah tiba di benua lain. Setidaknya, di tanah yang ditinggalkan dewa, Fang Tianan belum pernah mengalami fluktuasi energi sekuat ini di tempat manapun. Faktanya, Fang Tianan merasa bahwa dunia kecil di gerbang Gunung Istana Bintang pun tidak sekaya tempat ini. Tapi kenapa aku selalu merasa fluktuasi energi di udara di sini agak aneh? Fang Tianan bergumam pelan. Ya, Tang Yan, pemimpin aula ketiga di sebelah Fang Tianan, tampaknya lebih yakin daripada Fang Tianan, mengatakan, saya mencoba menyerap energi yang menyebar, tetapi tidak ada tanggapan. Pada akhirnya, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, secara khusus menghela nafas, sayang sekali. Tidak bisa menyerapnya. Mata Fang Tianan tiba-tiba berbinar, dan tanpa sadar, Fang Tianan mengaktifkan energi di tubuhnya. Berbeda dari apa yang dikatakan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, meskipun Fang Tianan dapat merasakan bahwa kecepatan dia menyerap energi di udara tidak terlalu cepat, dia masih dapat dengan jelas menilai bahwa ada banyak energi yang bisa menembus ke udara. Di dalam tubuh Anda sendiri, untuk Anda gunakan sendiri. Tidak bisakah kalian berdua memanfaatkan kesempatan untuk mengatur napas dan menyerap energi di sini? Fang Tianan bertanya pada Kai Dai dan Zhang Bichen. Tidak, Kai Dai dan Zhang Bichen menggelengkan kepala bersamaan. Begitukah? Mata Fang Tianan berkedip, mungkinkah karena lingkungan di sini? Hei, apa itu? Pada saat Fang Tianan sedang berpikir, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, menunjuk ke satu arah dan berkata, sepertinya ada titik hitam yang mendekati kita. Kecepatan ini terlalu cepat. Zhang Bichen dari gerbang Tianzu melihat ke arah yang ditunjuk Tang Yan dan menghela nafas. Tapi Kai Dai, klan Ibel, sepertinya merasakan sesuatu, dan berkata dengan sedikit ketakutan di wajahnya, mungkinkah itu binatang Ibel? Tidak bagus. Pada saat yang sama, Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, berkata pada saat yang sama, kita harus jatuh ke tanah secepat mungkin. Bagi kultivator manusia, meskipun kekuatan mereka sebanding dengan monster terbang, begitu mereka melawan monster di langit, mereka hampir tidak memiliki keuntungan. Oleh karena itu, Fang Tianan dan Tang Yan, penguasa aula ketiga, tiba-tiba membuat keputusan setelah mereka tiba-tiba merasakan energi yang memancarkan aura monster dan binatang yang kuat datang ke arah mereka.
Untuk sesaat, Fang Tianan dan yang lainnya sepertinya tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk terbang di udara. Mereka dengan cepat mendarat dari udara dalam garis lurus. Sosok Fang Tianan dan keempatnya jatuh sepenuhnya dalam garis lurus, bahkan lebih cepat dari jatuh bebas, dan mereka terus-menerus mendekati tanah. Saat Fang Tianan dan mereka berempat semakin dekat ke tanah, bintik hitam yang dilihat Tang Yan di matanya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Monster macam apa ini? Fang Tianan buru-buru bertanya pada Kai Dai dari klan monster. Dalam hal memahami monster, tidak ada satupun di antara keempatnya yang bisa menandingi Kai Dai. Saya tidak tahu. Kai Dai berkata sambil ingin menggelengkan kepalanya, tetapi ternyata dia jatuh dengan cepat. Bahkan jika dia menggelengkan kepalanya, Fang Tianan dan yang lainnya tidak akan menyadarinya dan hanya bisa menambahkan, dia berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kelihatannya agak mirip kelelawar, tapi tidak terlihat seperti itu. Setidaknya, monster kelelawar menurut saya tidak memiliki kecepatan seperti itu, juga tidak memiliki penindasan seperti itu, rasakan. Bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya, padat, meski ukurannya tidak terlalu besar. Menurut pendapat Fang Tianan, ia sedikit lebih besar dari tikus pada umumnya, dan ia juga memiliki dua pasang sayap, kepala lancip, dan mata merah, yang sangat mengesankan. Yang paling penting adalah tekanan yang diberikan orang-orang kecil ini pada Fang Tianan dan mereka berempat bisa dikatakan sangat besar. Anda tahu, keempat orang Fang Tianan saat ini semuanya adalah praktisi di tingkat Grandmaster. Menurut level monster, kecuali monster tak dikenal yang padat di depan mereka semua termasuk dalam level ke-7, atau bahkan di atas level ke-7, jika tidak, akan sangat sulit untuk memberikan tekanan pada Fang Tianan dan mereka berempat dari monster level 7 atau lebih. Fang Tianan tersenyum pahit. Jika mereka bertemu satu, atau dua atau tiga, Fang Tianan dan mereka berempat masih bisa mengatasinya. Lagi pula, sebelum mereka berempat meninggalkan saluran transmisi luar angkasa, mereka telah memperkirakan bahwa mereka mungkin akan menghadapi serangan monster. Oleh karena itu, mereka berempat juga telah bersiap dengan baik untuk pertempuran yang tepat. Namun, ada banyak monster terbang tak dikenal di depan mereka. Setidaknya ada 70 atau 80, kan? 70 atau 80 monster tingkat 7. Apa konsep itu? Fang Tianan merenungkan bahwa bahkan Master Aula Utama Istana Bintang, Ling Feng dan lainnya, tidak mati dalam proses teleportasi luar angkasa. Ini memiliki kapasitas penuh 12 anggota. Hanya ada satu cara melarikan diri. Belum lagi, 3 Master dari 3 Aula, Tang Yan, Kai Dai dan Zhang Bichen, semuanya berada di tahap akhir alam Grandmaster. Bahkan ketiganya akan langsung merasakan tekanan. Setidaknya itu menunjukkan bahwa monster terbang tak dikenal ini, meskipun mereka termasuk dalam level ke-7, tidak akan sesederhana level dasar dari level ke-7. Bahkan dalam pandangan Fang Tianan, monster-monster ini mungkin berasal dari level pertengahan ke-7, atau bahkan level ke-7 akhir. Adapun keberadaan melampaui tingkat ke-8. Kata-kata Joiner terlintas di benak Fang Tianan. Tampaknya di benua dengan warisan kultivator yang lengkap, tidak banyak kultivator yang melampaui alam suci. Dengan semua peralatan yang membuat iri Joiner di tubuhnya, dia adalah satu-satunya di antara para tetua yang telah melampaui alam suci. Fang Tianan berspekulasi bahwa para penggarap di sini yang berada di atas tingkat suci mungkin sama dengan para penggarap di tingkat Master Kuil di tanah yang ditinggalkan oleh dewa. Tidak, jika kita melangkah lebih jauh, kita berempat pasti akan diserang. Kecepatan terbang monster ini terlalu cepat. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, menggigit bibirnya dan berkata, kita harus berpisah. Bukankah lebih berbahaya jika mereka dipisahkan? Kai Dai dari klan Ibel berkata dengan ragu. Ini bukan tentang berpisah dan melarikan diri. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, menjelaskan. Mengingat situasi saat ini mereka berempat, begitu mereka terpisah di udara, tidak ada bedanya dengan mencari kematian maksudku. Tian Nan dan Master Sekte Zhang, mendaratlah di tanah terlebih dahulu, lalu tunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kai Dai dan aku akan menghadapi monster-monster ini di udara sebentar untuk melihat apakah kita bisa menghentikan mereka sebentar. Dibandingkan mendarat di tanah terlebih dahulu, dua orang yang berada di udara pasti akan lebih berbahaya. Adapun Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tidak mungkin keduanya tetap berada di udara karena kekuatan ruang yang mereka miliki. Meskipun keempat orang tersebut telah berhasil keluar dari jalur luar angkasa, siapa yang tahu apakah situasi selanjutnya akan memerlukan penggunaan kekuatan luar angkasa lagi. Adapun Kai Dai dan Zhang Bichen, Tang Yan dengan tegas memilih Kai Dai. Bagaimana Kai Dai bisa menjadi Ibel, dan di belakang Kai Dai, ada dua pasang sayap berwarna-warni.
Tang Yan, penguasa aula ketiga, tidak melihat Kay Dai menggunakan sayap di belakangnya saat terbang di udara. Namun, menurut Tang Yan, identitas Kay Dai sebagai klan Ibel sudah cukup menjadi alasan untuk tetap tinggal. Oke, Kay Dai sepertinya segera menyadari pemikiran Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dan dengan tegas setuju. Fang Tianan dan Zhang Bichen juga tahu saat ini bahwa ini bukan waktunya untuk ragu. Segera, kecepatan pendaratan Fang Tianan dan Zhang Bichen sedikit meningkat lagi. Tang Yan dan Kay Dai, penguasa aula ketiga, mengaktifkan kekuatan bintang di tubuh mereka, mempertahankan kecepatan pendaratan mereka, dan dengan sengaja mendekati arah kejaran monster terbang. Di saat yang sama, senjata spiritual di tangan kedua orang itu diam-diam muncul. Dentang, pedang panjang di tangan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, diayunkan. Energi tak kasat mata, seperti anak panah tajam, langsung menyerang monster yang terbang paling dekat dengannya. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dengan cepat mundur dengan bantuan keterampilan pedang untuk mencegah fluktuasi energi yang disebabkan oleh keterampilan pedang dan monster-monster mempengaruhi dirinya. Namun, apa yang agak di luar dugaan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, adalah serangan pedangnya sebenarnya berhasil dihindari oleh monster terbang. Pertama, monster terbang ini berukuran terlalu kecil. Dibandingkan dengan monster lain, ia hampir dapat digambarkan sebagai monster yang kecil dan halus. Kedua, kecepatan monster ini tidak hanya cepat, tapi juga sangat fleksibel. Bahkan dalam pandangan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, monster ini sangat tajam dalam memprediksi serangan energi. Hampir segera setelah Tang Yan meluncurkan serangan pedangnya, monster yang digunakan sebagai titik serangan mulai menghindar. Gerakan ringan itu bahkan tidak memperlambat kecepatan terbangnya. Sama seperti serangan yang dilakukan oleh Tang Yan, pemimpin istana ketiga, itu seperti bermain-main dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Untuk sesaat, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, memandang pihak lain dengan tatapan kosong, tersenyum pahit, tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, jika satu serangan gagal, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tidak akan kehilangan kepercayaan diri, tetapi pentingnya dia melekat pada monster tak dikenal di depannya menjadi 2 kali lipat. Suara desir terdengar. Pedang panjang di tangan Tang Yan, penguasa aula ketiga, terus-menerus menari di depannya. Kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, hampir membentuk telapak tangan raksasa yang mengangkat langit, mengarah ke kelompok terbang monster. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, mendengus dingin. Karena kecepatan terbang monster itu sangat cepat, gerakan pedangnya pasti lebih cepat. Ketika satu gerakan pedang gagal, Tang Yan, penguasa istana ketiga, mengayunkan 3 atau 5 gerakan dalam hitungan detik. Aku tidak percaya, serangan seperti itu bahkan tidak bisa menyentuh tubuhmu, dan tidak bisa menghentikanmu untuk sesaat. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, bergumam dengan marah. Meskipun begitu, bahkan Tang Yan sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengusir monster-monster yang mengancam ini hanya dengan mengandalkan kecepatan dan kuantitas keterampilan pedangnya. Namun, tujuan Tang Yan hanya untuk menghalanginya sejenak. Segera setelah itu, sepertinya dia melihat Tang Yan, pemimpin aula ketiga, melakukan gerakan berturut-turut, dan gerakan Kay Dai juga tidak lambat. Berbeda dengan master aula ketiga Tang Yan yang terus menyerang dengan gerakan pedangnya, tindakan Kay Dai jauh lebih hati-hati. Hanya saja ia tidak bergerak, namun memiliki momentum yang mencengangkan saat bergerak. Seluruh aura Kay Dai terus meningkat. Tampaknya sayap warna-warni di punggung Kay Dai, yang belum pernah digunakan sebelumnya, sedang mengepak saat ini. Dari segi bentuk, kedua pasang sayap ini memang tidak besar, namun ketika sayapnya benar-benar terbuka dan tertutup kembali, badai warna-warni yang samar-samar seolah terbentuk secara diam-diam. Selanjutnya, badai ini menjadi semakin dahsyat. Mengambil posisi kupu-kupu berwarna-warni sebagai titik awal, ia berputar dengan cepat, dan selama rotasi, ia terus meningkatkan kekuatannya, menuju ke arah di mana monster terbang itu berlari. Wah, monster yang terbang di garis depan membuka mulutnya saat dia melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya diserang oleh Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dan lampu merah segera keluar dari mulut monster itu. Seperti pelangi yang tergantung di langit. Cahaya pedang, yang dianggap oleh Tang Yan, pemimpin aula ketiga, sebagai jaringan langit dan bumi yang saling terkait, langsung ditembus ketika bersendewa dengan lampu merah. Terlebih lagi, ketika kedua energi tersebut bertemu satu sama lain, lubang yang ditembus menjadi semakin besar. Ketika monster terbang itu terbang ke titik tumbukan, ia berhasil melewati titik penetrasi. Bahkan sayap lipatnya tidak terpengaruh sama sekali. Monster terdepan dengan mudah melewati serangan Tang Yan,
pemimpin aula ketiga. Segera setelah itu, monster berikutnya secara alami mengikuti dan mengulangi trik lama mereka. Sesaat sebelum serangan Kaidai datang, lebih dari 10 atau 20 monster telah diserang oleh Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dan dipukuli berkeping-keping, benar-benar kehilangan kekuatan mereka. Akibatnya, monster yang mengikuti di belakang bahkan tidak bergerak untuk melawan. Ia langsung mengandalkan pertahanan kuat tubuhnya untuk menerobos garis serangan dan pertahanan Tang Yan, pemimpin aula ketiga. Ia benar-benar bisa menyemburkan api. Melihat kemampuan monster terbang di depannya, Kaidai, sebagai klan monster, sedikit terkejut sesaat dan tidak tahu harus berkata apa, apalagi Tang Yan, sang master, dari istana ketiga, terlebih lagi, api yang disemprotkan juga sangat korosif, bukankah monster-monster ini terlalu mesum? Tampaknya monster di tempat ini memang sangat kuat. Tang Yan, penguasa aula ketiga, berkata sambil berpikir, hanya berdasarkan bakat fisik mereka, mereka sebanding dengan monster tingkat ketujuh, belum lagi, dan memiliki kebijaksanaan bertarung yang kuat, kekuatan monster-monster ini pasti tidak lebih lemah dari kita. Ya, Kadi mengangguk, benar-benar memusingkan. Sementara serangan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dengan cepat terurai, Kaidai tampaknya tidak terlalu percaya diri dengan serangannya sendiri. Untungnya, hal terpenting bagi mereka berdua saat ini adalah memblokir pendekatan monster-monster tersebut sejenak, daripada langsung menghancurkan monster-monster tersebut. Jika tidak, Kaidai dan Tang Yan hanya memiliki satu-satunya pilihan tersisa untuk melarikan diri. Setelah mengepakkan sayap warna-warni kupu-kupu warna-warni, badai tornado besar yang terbentuk hampir bercampur dengan segala jenis energi. Tidak hanya dimiliki oleh Kaidai, bahkan energi yang hilang di udara sekitarnya akan dengan cepat terlibat dalam badai seiring dengan terbentuknya tornado secara bertahap. Monster terbang, ketika mendekati tornado, tidak cukup bodoh untuk mengeluarkan energi apinya sendiri untuk mencegatnya. Cara ini sama saja dengan menambah energi pada angin puting beliung yang menyerang. Ya, Kaidai dan Master Aula ketiga Tang Yan memandang mereka dengan heran. Monster-monster yang mendekat dengan cepat menyebar satu demi satu, mencoba yang terbaik untuk menghindari terkena tornado. Hei, itu benar-benar berhasil. Mata Kadi langsung melebar. Lanjutkan, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, berkata kepada Kaidai. Oke, Kaidai tidak ragu-ragu. Hampir segera setelah dia melihat monster terbang ini sepertinya takut dengan tornado yang baru saja menyerang, sayap warna-warni di belakang Kaidai mulai mengepak lagi. Segera setelah itu, tornado kecil lainnya perlahan terbentuk. Dan, saat tornado menarik lebih banyak energi ke udara sekitarnya, ia meluas dengan cepat. Ayo pergi. Kaidai melepaskan dua tornado secara berurutan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menuju ke arah monster terbang itu. Kemudian dia menarik tangan Tang Yan, pemimpin istana ketiga. Keduanya jatuh secara langsung dan cepat. Dan monster terbang, setelah melihat aksi Kaidai dan Tang Yan, pemimpin istana ketiga. Seolah kesal, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara mendesis. Untuk sementara waktu, itu dibagi menjadi dua bagian. Sebagian mengarah ke Kaidai dan mereka berdua, sementara sebagian lainnya tiba-tiba menyebar, meluncur ke tanah ke segala arah. Apakah kamu bersiap untuk menyerang tanah? Fang Tianan menatap monster terbang di langit dan bergumam dalam pikirannya, karena ada monster kuat di antara naga, kecil kemungkinannya tidak ada monster di tanah. Fang Tianan melirik Zhang Bichen di sampingnya dan mengingatkan, nanti, setelah menyentuh tanah, kamu akan mempertahankan diri dari krisis di lapangan, dan aku. Fang Tianan mengatupkan bibirnya dan berkata dengan agak jahat, saya akan memberikan kejutan yang berbeda kepada teman-teman baru ini. Saat dia berbicara, tubuh Fang Tianan jatuh semakin cepat lagi, seolah dia ingin mencapai tanah sebelum semua monster terbang. Zhang Bichen melihat tindakan Fang Tianan dan tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Pada saat ini, Fang Tianan seperti anak kecil, sebenarnya bersaing dengan monster itu. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, apakah itu monster terbang atau Fang Tianan, ia dapat menempati posisi di tanah lebih cepat, sehingga niscaya akan memainkan peran yang menentukan dalam situasi selanjutnya. Namun, meskipun Fang Tianan berada dalam garis lurus, dia mendarat dengan cepat ke tanah. Monster terbang yang tersebar itu mengandalkan kekuatan penyelaman mereka untuk bergerak menuju tanah. Kecepatannya tidak diragukan lagi jauh lebih cepat daripada kecepatan Fang Tianan. Meskipun Fang Tianan adalah orang pertama yang mulai jatuh ke tanah, namun secara bertahap, ada kecenderungan untuk disusul oleh lebih dari 10 monster. Selain itu, monster-monster ini tidak bodoh, mereka hanya bersaing dengan Fang Tianan dalam hal kecepatan. Di pihak Fang Tianan, Tang Yan dan Kaidai,
penguasa tiga aula, dapat dipisahkan untuk mengganggu tindakan monster. Jadi, karena monster terbang memiliki keunggulan dalam jumlah, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal ini? Oleh karena itu, 3 atau 4 monster yang mendarat paling cepat di antara mereka benar-benar mencoba yang terbaik untuk bergerak menuju tanah. Pada saat yang sama, monster lainnya yang tersebar masih menghadapi Fang Tianan dan keduanya menyerang. Bang! Monster terbang menyemburkan serangan energi yang disebabkan oleh api. Meskipun mereka sangat cepat, begitu mereka terkena, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Namun, Zhang Bichen dapat mengaktifkan kekuatan bintangnya dan menggunakan senjata rohnya untuk melawan. Dibandingkan dengan Tang Yan, penguasa istana ketiga, yang keterampilan pedangnya penuh dengan perubahan, serangan monster di depannya jauh lebih sederhana. Hampir sebagian besar dari mereka menyerang jalur pendaratan Fang Tianan. Fang Tianan hanya bisa merasa tidak berdaya. Dia berhenti sebentar, seolah-olah dia telah berhenti sejenak di udara, dan langsung menghindari serangan gabungan monster-monster ini. Demikian pula, Zhang Bichen dari Sekte Tianzu, dengan pedang panjang di tangannya, tepat waktu menahan beberapa serangan energi yang disebabkan oleh api. Namun, Zhang Bichen mengerutkan kening dan berkata energi ini tampaknya aneh. Rasanya seperti... Bagaimana kabarnya? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya sedikit tidak sesuai dengan kekuatan bintang di tubuhku, tapi kamu bisa merasakan bahwa energi dari kedua sisi tidak sama. Di sana tidak akan ada konflik. Hah? Fang Tianan sedikit terkejut ketika mendengar ini, apakah ini mirip dengan energi di tubuhku? Zhang Bichen mengangguk sambil melihat monster terbang di sekitarnya. Mungkinkah dikatakan bahwa monster-monster ini juga berada di alam suci? Ide seperti itu terlintas di benak Fang Tianan. Jika memang demikian, maka mereka berempat akan mendapat masalah besar. Jelas sekali, bahkan monster-monster pun memiliki alam Saint Realm, dan atribut energi yang mereka aktifkan saat bertarung hanya dapat digunakan oleh praktisi Saint Realm. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa monster-monster ini sangat kuat dan penuh energi. Bagaimanapun, tuntutan monster-monster terhadap lingkungan kerajaan Shen lebih ketat daripada tuntutan para pembudidaya manusia. Fakta bahwa monster-monster ini dapat muncul di sini setidaknya berarti bahwa area ini saat ini paling cocok untuk kehidupan monster terbang yang terlihat seperti kelelawar tersebut. Jika memungkinkan, Fang Tianan bertanya-tanya, area ini masih menjadi wilayah monster terbang ini. Fang Tianan menyaksikan monster terbang yang paling dekat dengan tanah akan berhasil mendarat di tanah, mencoba menyerangnya dari bawah. Fang Tianan dengan tegas tidak meninggalkan cadangan apapun, tetapi mengaktifkan kekuatan luar angkasa gerakan pedang cahaya dan menyerang lawan. Pada saat yang sama, Fang Tianan tiba-tiba merasakan teknik 4 simbol di dantian tengahnya tampak sedikit gemetar. Hah! Saat berikutnya, Fang Tianan menemukan bahwa kekuatan bintang di dantian bawahnya tampaknya beroperasi secara mandiri dengan gemetarnya teknik 4 simbol. Rute semua kekuatan bintang dan meridian yang mereka lalui sama persis dengan rute yang ditandai pada bagan gerakan latihan 4 simbol. Dan Fang Tianan sangat kuat. Ketika dia menyerang dengan cahaya pedangnya, bahkan Fang Tianan sendiri pun terkejut. Momentum yang tiba-tiba meledak adalah momentum seorang kultivator di tahap akhir alam Grandmaster. Bahkan Zhang Bichen, yang berada di samping Fang Tianan, berhenti sejenak di bawah momentum seperti itu dan memandang Fang Tianan dengan heran. Bahkan Keidai dan Master Aula ketiga Tang Yan, yang jauh dari Fang Tianan, diam-diam melirik saat ini. Tampaknya ruang di sekitar Fang Tianan tiba-tiba meredup untuk beberapa saat karena munculnya gerakan cahaya pedang ini. Fang Tianan tahu bahwa ini karena dia memasukkan kekuatan ruang ke dalam keterampilan pedangnya. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa padat, mulai dari posisi Fang Tianan dan dengan cepat meluas menuju monster-monster yang paling dekat dengan tanah. Suara zizizi, seolah-olah tiba-tiba mengembun di udara. Dalam pandangan Fang Tianan, tidak hanya udara, tetapi juga berbagai fluktuasi energi yang telah tersebar sebelumnya ditelan oleh celah ruang tersebut. Bahkan seluruh ruang pun berubah karena keterampilan pedang Fang Tianan. Monster-monster yang menukik ke bawah menuju tanah segera mengepakkan sayapnya, berbalik, dan melarikan diri dari Fang Tianan. Sepertinya dia takut gerakannya akan lambat dan dia akan langsung tertelan oleh celah di angkasa. Apakah kamu benar-benar takut dengan kekuatan luar angkasa? Fang Tianan mengungkapkan senyuman lucu, berpikir dalam hati, tidak heran monster-monster ini tidak segera menghampirinya ketika dia pertama kali muncul di udara bahwa celah ruang yang menghubungkan area ini melalui saluran luar angkasa menghilang sebelum mengambil tindakan apapun. Tuan Aula ketiga,
monster-monster ini seharusnya takut dengan kekuatan luar angkasa. Fang Tianan berbalik dan berteriak pada Tuan Aula ketiga Tang Yan, yang masih lebih tinggi di langit, tetapi gerakan tangannya berbeda, lambat. Meskipun Fang Tianan dan Tang Yan, penguasa Aula ketiga, mencapai kekuatan luar angkasa yang ekstrim di tubuh mereka pada saat mereka berjalan keluar dari lorong luar angkasa, dan menghabiskan sebagian besar energi luar angkasa, pada saat ini, mereka menghadapinya, yang kuat karena Fang Tianan telah menemukan kelemahan lawan dalam serangan kelompok monster-monster, dia secara alami perlu memperkuat keunggulan 4 kelompoknya sendiri. Biarkan aku melihat betapa kuatnya monster aneh yang muncul di tempat baru ini, kata Fang Tianan pada dirinya sendiri. Pedang panjang di tangannya menyerang lagi. Selain melakukan keterampilan pedang teknik 4 simbol, Fang Tianan juga menambahkan sebagian energi luar angkasa ke keterampilan pedang tersebut. Tampaknya setiap serangan oleh Fang Tianan akan menyebabkan distorsi di ruang sekitarnya, menyebabkan monster yang tak terhitung jumlahnya panik di bawah serangan Fang Tianan. Tidak buruk, Zhang Bichen, yang berada di samping Fang Tianan, tidak bisa tidak memuji. Dengan bantuan Fang Tianan untuk menghadapi serangan monster yang tak terkendali, Zhang Bichen akhirnya bangkit dan berdiri di tanah saat ini. Pepohonan kuno yang menjulang tinggi menghalangi langit dan matahari, membuat Zhang Bichen sulit melihat dengan jelas lokasi pertempuran di udara. Namun, bagi Zhang Bichen, fluktuasi energi yang disebabkan oleh terbangnya monster itu terlalu besar bagi Zhang Bichen. Masih sangat jelas. Selama dia menyebarkan energi spiritualnya, dia dapat dengan mudah mendeteksinya. Oleh karena itu, saat Fang Tianan masih menyerang, pedang panjang di tangan Zhang Bichen juga langsung menyerang. Seolah-olah perasaan rendah hati menambah kepercayaan diri yang tak ada habisnya pada serangan Zhang Bichen. Pedang panjang di tangan Zhang Bichen relatif kecil di antara keempatnya. Meskipun, pada saat itu ada penghalang ruang. Zhang Bichen telah kehilangan pedang panjang berwarna ungu. Namun, setiap kultivator di tingkat Master Istana memiliki lebih dari satu senjata spiritual di tangannya. Saat ini, Zhang Bichen menyerang. Hanya dalam hal momentum. Tentu saja, ukurannya tidak sebesar Fang Tianan. Tetapi, dalam hal intensitas serangan, Zhang Bichen hampir mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya, sepenuhnya mengandalkan pedang panjang di tangannya sebagai pembawa. Ketika serangan pedang Zhang Bichen keluar, pedang panjang di tangannya juga terbang tepat waktu. Ini sebenarnya seni pengendalian pedang. Fang Tianan sedikit terkejut. Jika keterampilan pedang teknik 4 simbol Fang Tianan mengandalkan kekuatan bintang yang mengalir melalui meridian di seluruh tubuhnya untuk mendorong pedang panjang di tangannya untuk mengerahkan kekuatannya sendiri, maka keterampilan pedang Zhang Bichen lebih seperti itu pedang besi hitam mukai pembentukan. Zhang Bichen hanya perlu berdiri di tempat dan menggunakan pedang panjang untuk melakukan serangan jarak jauh. Jika melawan monster di tanah, metode serangan Zhang Bichen mungkin tidak memiliki banyak keuntungan. Bahkan dalam kasus pertarungan jarak dekat, begitu pedang panjang di tangan Zhang Bichen lepas dari tangannya, jika dia ingin mengandalkan kecepatan dan ketangkasan untuk bertarung, dia akan jauh lebih lemah. Tapi sekarang, yang harus dihadapi Fang Tianan dan mereka berempat adalah monster terbang. Bagi praktisi manusia, langit adalah tempat mereka harus memandang. Kemampuan serangan jarak jauh Zhang Bichen sangat luar biasa saat ini. Suara bang. Kecepatan monster yang terbang di langit sangat cepat, dan tubuhnya juga sangat cekatan. Namun, senjata spiritual yang dikendalikan oleh Zhang Bichen, bahkan jika monster penyerangnya mengelak, masih dapat mengubah arah serangan di tengah jalan, seperti Mukai yang mengaktifkan susunan pedang. Hal ini membuat Fang Tianan terlihat sangat berwarna. Akhirnya, ketika tiba waktunya untuk menghindari monster terbang, mereka hanya bisa melawan secara langsung. Api merah keluar dari mulutnya yang terbuka dengan tergesa-gesa, dan cakar yang terbuka menyentuh pedang panjang Zhang Bichen. Tabrakan dan suara yang tiba-tiba menyebabkan monster dan praktisi di langit semua orang terinspirasi. Puff! Tiba-tiba, monster terbang yang diserang membalikkan seluruh tubuhnya ke arah belakangnya, terhuyung dan berguling, seolah tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk terbang. Pertama, dia mundur 10 meter, lalu dia jatuh. Tarian darah yang kental, disertai dengan tubuh monster-monster ini, menjulang di udara. Apakah kamu menyakiti monster? Fang Tianan mengerucutkan bibirnya. Anda harus tahu bahwa serangan Fang Tianan sebelumnya adalah keterampilan pedang dan kekuatan luar angkasa, meskipun menyebabkan banyak luka pada monster-monster, itu tidak pernah membasmi satu monster pun. Serangan Zhang Bichen cukup mencengangkan. Fang Tianan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendarat di tanah. Kecerdasan monster terbang jelas tidak lemah. Karena tatapan penuh semangat Zhang Bichen dan Fang Tianan berdiri di samping Zhang Bichen, terus-menerus membantu.
Kaidai dan Tang Yan, yang masih di udara, akhirnya dengan hati-hati mendarat di tanah saat ini. Ketika keempat orang itu berdiri membentuk lingkaran dan menatap monster terbang, monster tipe kelelawar yang tak terhitung jumlahnya melebarkan sayap mereka dan melayang di atas kepala keempat orang itu. Setelah beberapa tes sederhana, monster-monster ini secara alami dapat menentukan ketinggian tempat mereka terbang, yang dapat dianggap sebagai jarak yang relatif aman. Tidak mungkin bagi Fang Tianan dan mereka berempat untuk mengalahkan kelompok monster-monster ini dalam waktu singkat, dan juga tidak mungkin monster-monster ini bergegas turun seperti orang gila. Begitu seekor monster mendekat, Zhang Bichen selalu memperlihatkan pedangnya yang tajam, dan dia bukan seorang vegetarian. Dan jika sebagian besar monster menyerang 4 orang dengan seluruh kekuatan mereka, kekuatan luar angkasa Fang Tianan dan Master Aula ketiga Tang Yan, dan lapisan kekuatan luar angkasa yang disusun di atas kepala keempat orang, akan meledak terus-menerus. Ini juga yang dikhawatirkan para monster. Di satu sisi, ada manusia yang membudidayakan, dan di sisi lain, ada monster kuat yang terbang di udara. Kedua belah pihak saling berhadapan untuk waktu yang lama. Tidak ada cara untuk melanjutkan seperti ini. Fang Tianan bergumam, saya pikir lokasi kita saat ini seharusnya adalah wilayah monster berbentuk kelelawar ini. Selama kita masih berdiri di sini, mereka akan selalu menjaganya, mengawasi kami. Apakah kita akan menghancurkan monster-monster ini? Tang Yan, pemimpin istana ketiga, berkata dengan marah, ini jelas tidak realistis, oke. Kecuali. Saat dia mengatakan itu, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, menatap Zhang Bichen dengan penuh arti, pemimpin klan Zhang bisa terbang langsung ke langit, dan juga bisa mengendalikan pedang panjangnya untuk memburu monster-monster ini. Coba kulihat, Kaidai dari klan Ibel tiba-tiba menyela pada saat ini. Bahkan jika Master Klan Zhang tidak cukup untuk memamerkan kekuatannya sendiri, setidaknya kalian berdua dan Tian Nan diperlukan untuk serang dengan kekuatan ruang pada saat yang sama, atau cukup gunakan kekuatan ruang untuk membatasi semua monster dalam jarak tertentu, dan kemudian pemimpin Zhang akan membasmi mereka satu persatu. Fang Tianan memutar matanya tanpa berkata-kata dan berkata dengan marah kepada Kaidai, kamu pikir semua monster ini berlevel rendah? Anda tahu, dengan serangan semua orang, Fang Tianan telah dengan jelas menyadari bahwa kekuatan monster mirip kelelawar yang terbang di udara tidak akan lebih rendah dari level ke-7 selama mereka dewasa. Tepatnya, kekuatan monster-monster ini dibagi menurut tanah yang ditinggalkan dewa, mulai dari level pertengahan ke-7 hingga akhir level ke-7. Dibandingkan dengan pembudidaya manusia, jika kekuatan luar angkasa Fang Tianan dan Master Aula ketiga Tang Yan tidak cukup untuk membuat monster-monster ini berhati-hati, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa hanya 3 atau 5 monster yang terbang ke bawah akan cukup untuk keempatnya diantaranya mengalami sakit kepala. Mereka berempat, Fang Tianan, bisa bernapas lega saat ini dan berdiskusi satu sama lain bagaimana menghadapinya, justru karena mereka mengandalkan kekuatan ruang dan kemampuan serangan jarak jauh dari pedang panjang di Zhang, tangan Bichen. Lupakan saja, pikirku, selama kita memilih untuk pergi dari sini, monster-monster ini tidak akan terus mengganggu kita. Fang Tianan berpikir sejenak dan berkata, tapi ke arah mana kita harus mundur? Saat ini, 4 orang dari Fang Tianan berada di hutan yang luas. Karena serangan mendadak monster itu, lokasi di mana Fang Tianan dan mereka berempat mendarat di tanah persis di pintu keluar lorong luar angkasa, sesuai dengan lokasi di darat. Di belakang keempat orang Fang Tianan terdapat pegunungan yang menjulang tinggi tak berujung. Tempat keempat orang Fang Tianan berdiri berada di tengah gunung. Dan jika Anda berjalan menuju kaki gunung, Anda akan melihat hamparan datar tak berujung. Setidaknya, kita tidak bisa memilih untuk terus mendaki ke puncak pegunungan ini. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, berkata sambil berpikir, saat aku berada di udara, sepertinya aku bisa melihat secara samar-samar, monster terbang di langit, lepas landas dari ketinggian pegunungan. Itu berarti kita tidak hanya tidak bisa terbang di udara, tapi kita juga hanya punya 3 pilihan untuk mundur. Fang Tianan menyimpulkan dengan senyuman di wajahnya. Berdasarkan pendapat saya, kecuali puncak gunung di belakang kita, yang tidak bisa kita tuju, 3 arah lainnya, salah satunya, tidak masalah. Zhang Bichen dari gerbang Tianzu menganalisis dan berkata, pokoknya, kita tidak punya cara untuk pergi. Antisipasi apa yang akan terjadi ke arah mana? Oke, kalau begitu kita tinggal memilih arah untuk mundur. Fang Tianan tanpa daya mengangkat bahunya dan berkata, setidaknya, sangat sulit menemukan pembudidaya manusia di tempat seperti ini hutan ini sesegera mungkin. Untuk kelompok yang terdiri dari 4 orang, meskipun mereka dapat merasakan bahwa mereka telah berteleportasi melalui ruang angkasa ke benua dengan warisan kultivator yang lengkap,
sebelum bertemu dengan kultivator manusia, apakah itu Fang Tianan atau tiga lainnya, tidak ada cara untuk membuat konfirmasi akhir. Hei, tunggu. Tiba-tiba, Tang Yan, penguasa istana ketiga dari Istana Bintang, mengulurkan tangan untuk menghentikan Fang Tianan dan berkata, pernahkah kamu merasakan bahwa saat kita bertarung di sini, kita menghabiskan energi di dalam tubuh dengan sangat cepat? Hah, Zhang Bichen dari Sekte Tianzu sedikit terkejut dan berkata, saya benar-benar tidak menyadarinya sampai Anda mengatakannya. Tetapi ketika Anda mengatakannya, saya merasakannya setelah sekian lama, ketika kita mulai bertarung, bintang di tubuhku, aku merasa sedikit lelah. Pada saat ini, Fang Tianan dengan hati-hati merasakan pergerakan kekuatan bintang di tubuhnya, dan bahkan memeriksa energi kesadaran ilahi. Dia memandang mereka bertiga dengan sedikit kebingungan dan berkata, apakah kalian semua merasakan hal ini? Ya, Kadi mengangguk dan mengakui, benarkah? Saya, Fang Tianan berkata dengan ekspresi aneh, sepertinya saya tidak merasa seperti ini. Sebaliknya, saya juga dapat memastikan bahwa kondisi saya tampaknya menjadi lebih baik seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Bukan, Tang Yan, Master Aula ketiga Istana Bintang, tiba-tiba menatap Fang Tianan dengan mata terbelalak, seolah-olah sedang menatap orang asing, ngomong-ngomong, Tianan, bagaimana kinerjamu dalam rencana teleportasi ini? Itu selalu mengejutkanku. Fang Tianan tanpa sadar menyentuh hidungnya dan berkata, itu karena kemampuan adaptasi saya relatif kuat. Oke. Tang Yan dan Kai Dai segera menatap kosong pada Fang Tianan. Fang Tianan tahu bahwa Tang Yan dan yang lainnya tidak akan mempercayai penjelasannya. Tetapi, Fang Tianan juga tidak berdaya. Anda tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa jalur kultivasi Anda sedang menuju alam suci. Daripada ranah Grandmaster mereka bertiga, kan? Setelah monster terbang muncul di langit dan perkelahian terjadi antara Fang Tianan dan Fang Tianan menyadari bahwa fluktuasi energi yang tersebar di udara di sini tampaknya lebih cocok untuk berlatih oleh para praktisi di alam suci dunia Grandmaster. Bagaimanapun, bahkan kelangsungan hidup monster mirip dengan energi yang diserang oleh para pembudidaya di alam suci, jadi faktor penyebabnya pasti terkait dengan lingkungan di seluruh benua. Fang Tianan merasa sedikit beruntung karena kekuatan bintang dan energi spiritual dari tiga Master Aula Tang Yan dan lainnya masih dapat digunakan dalam lingkungan seperti itu, dan mereka bukannya tanpa efektivitas tempur. Jika tidak, dengan kekuatan Fang Tianan saja, tidak diragukan lagi akan sangat sulit untuk melindungi Tang Yan dan yang lainnya di hutan ini. Namun, karena perbedaan lingkungan, efektivitas tempur dan kemampuan berkelanjutan yang ditunjukkan oleh Tang Yan dan ketiganya saat bertarung perlu didiskusikan. Fang Tianan merasa segar saat pertama kali keluar dari lorong luar angkasa, sementara Tang Yan dan tiga lainnya hanya menyadari dengan jelas fluktuasi energi aneh di udara sekitarnya. Pada dasarnya penilaian Fang Tianan telah terbukti. Bahkan untuk monster mirip kelelawar yang masih ada di langit, Fang Tianan hanya berspekulasi bahwa tingkat kekuatan mereka berada di tahap tengah dari tingkat ketujuh, tetapi belum mencapai tahap akhir dari tingkat ketujuh master dari tiga aula, Tang Yan dan yang lainnya, adalah alasan mengapa efektivitas tempurnya melemah adalah karena promosinya ke ranah Grandmaster. Jika tidak, dengan kemampuan Tang Yan dan yang lainnya, menghadapi monster tingkat menengah ketujuh, bahkan jika lawannya adalah monster terbang, mereka masih memiliki keuntungan besar. Fang Tianan dengan cepat menyebarkan kesadarannya. Terbang di udara dan berangkat dari sini dari langit jelas tidak realistis. Biarpun tidak ada monster terbang berbentuk kelelawar, akan ada monster terbang lainnya. Dan titik tertinggi dari pegunungan adalah sarang monster mirip kelelawar, jadi Fang Tianan secara alami tidak akan memilih arah itu untuk mengungsi. Adapun area lembut di bawah pegunungan yang dihadapi Fang Tianan dan mereka berempat, energi ilahi Fang Tianan yang menyebar sepanjang jalan mendeteksi keberadaan 3 atau 5 monster tingkat ketujuh. Jelas sekali, dibandingkan dengan pegunungan, monster yang tersembunyi di area lembut itu lebih kuat dan lebih berbahaya. Jadi, yang mana kiri atau kanan? Fang Tianan ragu-ragu. Entah mundur dari kiri atau kanan, dari sudut pandang Fang Tianan sebenarnya sama saja. Pertama, dia berharap untuk tidak bertemu monster kuat. Kedua, dia menantikan arah yang dia pilih sebagai yang paling dekat untuk meninggalkan hutan ini. Hanya dengan cara ini, Fang Tianan dan mereka berempat adalah yang paling aman. Namun dilihat dari induksi energi spiritual Fang Tianan, arah ke kiri selalu tenang dan tidak ada monster, sebaliknya, banyak monster yang muncul ke arah kanan untuk menakut-nakuti keempat Fang Tianan. Kebanyakan dari mereka adalah monster tingkat keempat dan kelima. Ayo pergi ke sini. Fang Tianan menunjuk ke sisi kanan kerumunan. Pilih kiri. Meski bersifat sementara, tidak akan ada bahaya apapun.
Namun, menurut pendapat Fang Tianan, tempat seperti hutan lebat, di mana bahkan monster-monster yang baik pun tidak muncul, adalah keberadaan yang paling aneh. Secara khusus, Fang Tianan berpikir bahwa semakin tinggi level monster, semakin kecil kemungkinan monster lain muncul di wilayah mereka. Fang Tianan sangat tegas dan langsung dievakuasi ke kanan. Saat Fang Tianan dan 4 lainnya bergerak, banyak monster mirip kelelawar yang masih terbang di udara mulai mengejar mereka satu demi satu. Tentu saja, mustahil bagi Fang Tianan dan mereka berempat untuk berlari dengan seluruh kekuatan mereka. Tidak peduli seberapa cepat ia bergerak di darat, ia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan monster terbang di langit. Oleh karena itu, ketika Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, sedang mengungsi, mereka terus-menerus menempatkan energi kekuatan luar angkasa di atas kepala mereka. Selama monster itu menukik ke bawah, ia akan menyentuhnya dan meledak. Gerbang Tianzu juga saat ini, selalu waspada terhadap arah langit. Pedang spiritual di tangannya mengarah jauh ke udara tanpa kendur. Secara bertahap, tampaknya saat Fang Tianan dan 4 lainnya meninggalkan wilayah monster berbentuk kelelawar, monster di langit ini juga mundur satu demi satu. Untuk monster tingkat ke-7, selama mereka yakin memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka, mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh setiap pembudidaya atau monster yang menyerang wilayah mereka. Jika kedua belah pihak menemui jalan buntu, mereka perlu mempertimbangkan apakah akan mengusir pihak lain dari wilayah mereka. Evakuasi aktif Fang Tianan dan keempat orangnya menghindari perkelahian antara kedua belah pihak. Setelah untuk sementara menyingkirkan kejaran monster mirip kelelawar tingkat ke-7, monster tingkat ke-4 dan ke-5 di sepanjang jalan tidak terlalu merepotkan Fang Tianan dan kelompoknya. Namun, sebenarnya tidak banyak monster di sini yang bisa kita kenali. Kaidai dari klan monster, sambil mengambil mayat monster, menganalisisnya, dan berkata, bahkan jika mereka monster level 4 atau 5, beberapa keterampilan yang digunakan oleh monster juga membuatku merasa membuka mata. Ini lebih dari sekadar membuka mata. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, menghela nafas dan berkata, setiap kali kita bertarung, selama kita saling memukul, atau ada persaingan nyata dalam gerakan, saya selalu bisa merasakan sepertinya ada jejak energi yang tak bisa dijelaskan menyerang tubuhku, ya. Saat dia berbicara, wajah Tang Yan, penguasa istana ketiga, tiba-tiba menjadi gelap. Dia juga berjongkok, memegang pedang di satu tangan sebagai penyangga dan membelai dadanya dengan tangan lainnya. Tuan Aula ketiga, apa yang kamu lakukan? Fang Tianan tanpa sadar mendekat. Namun, saat ini, Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, tidak dapat menjawab pertanyaan Fang Tianan secara langsung. Secara khusus, Fang Tianan memperhatikan bahwa Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, berkeringat di dahinya, seolah-olah dia menahan rasa sakit di tubuhnya. Bahkan Zhang Bichen dan Kaidai dengan cepat menyelesaikan tindakan merawat monster dan dengan cepat mendatangi Fang Tianan dan Tang Yan. Saat Zhang Bichen memperingatkan sekeliling, Kaidai mendekat dan menatap Tang Yan dengan ragu. Pada saat ini, Fang Tianan mengambil inisiatif untuk menjangkau dan menyentuh tubuh Tang Yan. Pada saat yang sama, energi ilahi di lautan kesadaran dengan cepat memeriksa kondisi fisik Tang Yan. Perlahan, kerutan di dahi Fang Tianan semakin dalam. Kaidai merasakan ledakan momentum Fang Tianan hampir seketika, dan saat berikutnya, kekuatan bintang di tubuh Fang Tianan berkembang dan keluar dari tubuhnya, melalui kontak dengan tubuh Tang Yan, pemimpin aula ketiga dia memasuki tubuh Tang Yan, membantu pergerakan kekuatan bintang di meridian di sekitar tubuh Tang Yan. Setelah sekitar secangkir teh, ekspresi Tang Yan berangsur-angsur pulih dari rasa sakitnya. Meski begitu, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, masih terlihat pucat saat ini. Dia tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air dan sangat lemah. Kemudian, Tang Yan terhuyung, berjalan beberapa langkah, dan akhirnya duduk di pohon besar. Luka yang diderita Tang Yan sebelum akhirnya meledak sepenuhnya. Fang Tianan dan yang lainnya memandang Tang Yan dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Mengesampingkan untuk saat ini, keadaan Tang Yan saat ini membuatnya sulit untuk bergerak. Lingkungan tempat mereka berempat saat ini adalah keberadaan terburuk bagi seorang kultivator begitu dia kehilangan efektivitas tempurnya. Saya pikir situasi kita saat ini agak merepotkan. Fang Tianan melihat penampilan lemah Tang Yan dan berkata kepada Kaidai dan Zhang Bichen di sampingnya. Tanpa sadar, Fang Tianan juga mengangkat matanya untuk melihat ke langit meredup secara bertahap. Mengapa cedera itu terjadi tiba-tiba? Zhang Bichen bertanya dengan bingung. Seharusnya luka yang saya derita di penghalang luar angkasa sebelumnya tidak dapat lagi ditekan sekarang. Tang Yan, pemimpin aula ketiga,
berkata sambil memeriksa kondisi fisiknya, saya sendiri tidak begitu jelas. Sepertinya begitu cedera seperti ini tidak pernah terjadi, dan tanpa sadar saya berpikir bahwa saya tidak terluka. Ini seharusnya menjadi kesalahan kita sendiri. Fang Tianan menjelaskan, tubuh Master Aula ketiga seharusnya tidak kembali ke kondisi prima. Selain itu, kita telah memasuki lingkungan yang benar-benar baru, dan Master Aula ketiga sebelumnya dan dalam pertempuran dengan monster itu, aku mencoba yang terbaik, jadi. Fang Tianan merentangkan tangannya tanpa daya. Apakah ini benar? Kaidai dari klan Ibel bergumam tanpa alasan, sepertinya meragukan apa yang dikatakan Fang Tianan. Matanya berkedip beberapa kali, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, tiba-tiba muncul. Setelah sangat dilemahkan oleh energi khusus di Dantian, Kaidai dan Zhang Bichen memeriksa tubuh mereka sesegera mungkin. Dapat dikatakan bahwa Fang Tianan dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang, jika saja Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, tidak dapat bertarung untuk saat ini. Jadi, 3 orang yang tersisa berdiri bersama. Selama mereka tidak bertemu monster yang sangat kuat, masih ada harapan bagi mereka berempat untuk terus bergerak maju. Dan sekali di antara 4, 2 atau bahkan 3 orang terluka. Jika Anda tidak bisa melawan, saat itulah Anda benar-benar berada dalam situasi putus asa. Mari kita cari tempat untuk istirahat dulu. Fang Tianan berkata kepada mereka bertiga, kalau begitu, setelah fajar, tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika luka Tang Yan berada dalam penghalang luar angkasa, Fang Tianan masih bisa mengandalkan energi alam suci untuk menekannya dengan tepat. Namun, yang mengejutkan Fang Tianan adalah bahwa dalam lingkungan saat ini, tidak peduli jenis perawatan apa yang dimobilisasi Fang Tianan di tubuh Tang Yan, penguasa Aula ketiga, itu tidak menunjukkan efek yang cukup. Seolah-olah energi alam suci tiba-tiba ditolak oleh Meridian Tang Yan, pemimpin Aula ketiga. Ngomong-ngomong, pemimpin Sekte Zhang, apakah tangan kananmu merasakan sesuatu yang istimewa saat ini? Fang Tianan tiba-tiba bertanya pada Zhang Bichen. Aku, Zhang Bichen mengerutkan kening dan berkata, untuk saat ini, sepertinya tidak ada sesuatu yang tidak terduga. Itu bagus. Fang Tianan mengangguk. Keempatnya memiliki pengalaman bagus di tempat berbahaya. Apalagi Kaidai yang merupakan anggota klan Ibel lebih akrab dengan lingkungan di dalam hutan. Oleh karena itu, Fang Tianan dan Zhang Bichen tetap di tempat untuk menjaga Tang Yan, pemimpin Aula ketiga. Setelah Kaidai berputar-putar, mereka berempat dengan cepat tiba di tempat yang relatif aman. Tanahnya relatif datar, pepohonan di sekitarnya tinggi, dan pemandangan kecuali langit relatif terbuka. Di tempat seperti ini, biarpun monster tiba-tiba muncul, mereka berempat bisa mengungsi dengan baik. Jangan nyalakan api unggun. Kaidai berkata kepada mereka bertiga, di paruh pertama malam, aku akan berjaga. Kemudian, di paruh kedua malam, Tian Nan akan menggantikanku, untuk Tuan Klan Zhang, tolong beri saya lebih banyak jaga Tuan Aula ketiga, dan Anda akan diminta untuk membersihkan jalan besok. Oke, Zhang Bichen mengangguk, diam-diam berjalan ke sisi Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, dan duduk. Mereka berempat semuanya adalah praktisi yang kuat. Bahkan Kaidai yang berjaga bisa duduk bersila dan mengamati sekeliling pada saat yang bersamaan. Persyaratan lingkungan tidak tinggi. Namun, yang mengejutkan Fang Tianan adalah saat malam tiba, kecepatan tubuhnya menyerap energi. Sederhananya, Fang Tianan merasakan kekayaan energi menghilang di udara sekitarnya kegunaannya sendiri. Situasi ini membangkitkan rasa penasaran Fang Tianan. Rasanya seperti berada di Star Refining Field di Star Palace. Fang Tianan merenung bahwa ketika dia berada di Star Refining Field di siang hari, dia bisa langsung menyerap energi yang di matahari, dan di malam hari, atau setelah meninggalkan Star Refining Ground, saya tidak lagi merasa seperti itu. Selama ini, Fang Tianan secara keliru percaya bahwa di lingkungan baru, dia dapat dengan cepat memulihkan kondisinya saat bertarung, dan bahkan kekuatan serta kultivasinya sedikit meningkat, karena dia berlatih sebagai orang suci. Namun, saat malam tiba, dugaan Fang Tianan sepertinya terbalik. Tahukah Anda, ketika Fang Tianan sedang berlatih di Star Refining Field di Star Palace, dia sama sekali tidak mengetahui keberadaan Sein Realm. Hanya dapat dikatakan bahwa Fang Tianan pada saat itu hanya dapat menyerap energi yang terkandung dalam sinar matahari di Star Refining Field, terkait dengan atribut bakat Fang Tianan sendiri. Mungkinkah dikatakan bahwa setelah mencapai tingkat suci, seseorang masih dapat menyerap energi atribut cahaya di matahari? Fang Tianan merenung secara diam-diam, namun, bagi praktisi tingkat suci, tidak hanya energi di dalam tubuh yang juga dapat diubah menjadi bintang. Apakah itu kuat? Energi atribut yang hanyalah salah satu komponen kekuatan bintang.
Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Malam tampak semakin gelap saat Fang Tianan dan keempatnya beristirahat. Bintang-bintang di langit tampak sangat terang bagi Fang Tianan. Seluruh hutan tampaknya ditutupi dengan lapisan cahaya bintang yang samar pada saat ini. Baik pepohonan di sekitarnya maupun Fang Tianan dan mereka berempat merasa bermandikan suasana damai. Jika tidak ada ancaman dari monster, malam seperti ini akan menjadi kenikmatan yang menyenangkan. Dalam keheningan, Kai Dai dari klan monster tiba-tiba berkata kepada Fang Tianan. Apakah kamu belum pernah mengalami malam seperti ini di Rawa Yunfang sebelumnya? Fang Tianan berkata dengan marah. Bagaimana bisa sama? Kadi tersenyum pahit dan berkata, apakah kita harus berhati-hati di Rawa Yunfang? Itu benar. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya, dan untuk sesaat, dia tidak tahu mengapa dia benar. Hanya bisa dikatakan bahwa di bawah ancaman monster, semakin indah malam, semakin sering emosi Fang Tianan dan mereka berempat. Dapat dikatakan bahwa ketika meditasi Fang Tianan semakin dalam, bahkan di malam hari, Fang Tianan tidak memiliki cara untuk mempelajari dengan cermat apakah energi matahari benar-benar dapat diserap oleh dirinya sendiri dan langsung diubah menjadi tubuhnya sendiri. Namun, meskipun energi yang terkandung di matahari, pada malam hari, beberapa atribut energi lain yang tersebar di udara masih dapat diserap oleh Fang Tianan sedikit demi sedikit. Seolah-olah udara di tempat ini penuh vitalitas. Terlepas dari energi berbagai atribut, energinya lebih kuat daripada di tanah yang ditinggalkan dewa. Meskipun, di tanah yang ditinggalkan dewa, juga akan ada beberapa tempat yang khusus dibuka untuk bercocok tanam, dan fluktuasi energi di udara relatif lebih kuat. Namun, dibandingkan dengan lokasi di mana mereka berempat berada sekarang, itu tidak ada artinya. Tampaknya intensitas energi yang menyebar di sekelilingnya membuat Fang Tianan sedikit menyadarinya, dan dia bisa merasa lebih energi dengan napas biasa. Sebaliknya, Kai Dai dan tiga lainnya berada di lingkungan yang padat dan tidak memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Belum lagi berlatih, meskipun ingin memulihkan kondisi fisik, itu akan menjadi sangat sulit. Seolah-olah Kai Dai dan tiga lainnya sedikit tidak selaras dengan lingkungan saat ini. Hei, Zhang Bichen, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, sepertinya kondisi fisikku agak buruk. Hah, Fang Tianan tertegun dan dengan cepat melihat ke arah Zhang Bichen. Ya, bagaimana saya harus mengatakannya? Zhang Bichen berpikir sejenak dan berkata, saya merasa tubuh saya semakin rusak sejak saya tiba di sini. Pada awalnya, saya tidak merasakan banyak hal, tetapi seiring dengan konsumsi energi tubuh, perasaan ini akan menjadi semakin jelas. Bagaimana denganmu? Fang Tianan menatap Kai Dai dengan penuh rasa ingin tahu. Tentu saja, Kai Dai menjawab, sebelumnya, seperti Tuan Zhang, saya mengira itu karena pertarungan yang terus-menerus. Namun, setelah situasi guru aula ketiga muncul, saya memberikan perhatian khusus pada diri saya sendiri. Karena kondisi fisik saya menemukan sangat sulit untuk memulihkan energi sehingga saya biasanya hanya perlu istirahat sebentar. Perasaan ini tampaknya lebih rendah daripada kenyataan bahwa kita sedang berlatih di benua tempat kita tinggal, kata Zhang Bichen ringan. Nada dalam kata-kata itu membuat orang ragu apakah tempat mereka berempat tiba benar-benar sebuah benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Itu adalah malam yang damai, tetapi bagi Fang Tianan dan empat orang lainnya, suasana hati semua orang belum tentu bahagia. Setelah perbaikan malam, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, telah pulih ke titik di mana dia dapat bertindak secara mandiri. Namun, hampir tidak mungkin untuk bertarung. Adapun Kai Dai dari klan monster dan Zhang Bichen dari klan Tianzu, meskipun mereka masih mempertahankan tingkat efektivitas tempur tertentu, sebagian besar energi mereka dikonsumsi setelah setiap pertempuran, dan kecepatan pemulihan mereka mengkhawatirkan. Untuk saat ini, keduanya belum sepenuhnya kehilangan kemampuan bertarung seperti Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tetapi situasi di depan mereka menjadi semakin memalukan. Hanya Fang Tianan, setelah menghabiskan malam pertama di hutan, ketika langit berangsur-angsur cerah, energi hangat yang dipenuhi sinar matahari sepertinya terus meningkatkan kemampuan pemulihan Fang Tianan. Di antara keempatnya, satu-satunya yang masih berperilaku penuh semangat adalah Fang Tianan. Meski begitu, mood Fang Tianan tidak terlalu optimis. Lagi pula, masih ada 3 beban di sekitarku. Fang Tianan menghela nafas dalam diam, pertama-tama melihat ke arah Tang Yan dan yang lainnya, dan kemudian menyebarkan energi spiritualnya untuk memeriksa lingkungan sekitarnya. Hutan tak berujung itu sunyi atau monster siap bergerak dan monster untuk tidak memprovokasi mereka secara aktif. Fang Tianan merasa tidak berdaya di dalam hatinya.
Dibandingkan dengan hutan besar tempat Fang Tianan dan mereka berempat berada, Fang Tianan dapat mengandalkan energi kesadaran spiritualnya untuk merasakan jangkauannya. Ini sangat kecil, apalagi bagi Fang Tianan dan partainya, jika ingin keluar dari tempat ini secepatnya, mereka harus tetap pada arah yang sama. Jika mereka mengubah arah sesuka hati, Fang Tianan dan mereka berempat pada akhirnya akan tersesat. Mungkin saja dia terseret sepenuhnya oleh monster dan tidak pernah bisa keluar dari hutan ini. Oleh karena itu, sementara Fang Tianan memimpin Tang Yan dan 3 orang lainnya berjalan kaki dengan hati-hati, dia juga harus terus-menerus mengamati pergerakan di depan dan belakang. Tidak ada seorang pun yang akan terbang di udara sesuka hati saat ini. Bahkan saat ini, monster terbang pun tidak muncul di langit. Sembunyikan. Tiba-tiba, Fang Tianan bergumam di belakangnya. Kemudian, Fang Tianan memimpin dan bersembunyi di semak lebat di dekatnya. Tang Yan dan 3 orang lainnya mengikuti di belakang Fang Tianan. Secara alami, mereka mengikuti jejak Fang Tianan dari dekat, dan ketiganya bersembunyi di semak-semak lebat di dekatnya. Setiap orang telah menahan auranya hingga batasnya. Untungnya, banyak pohon tinggi di hutan. Ada juga banyak semak pendek. Selama tidak ada pengamatan yang disengaja, Fang Tianan dan mereka berempat akan bersembunyi. Tidak mudah untuk ditemukan. Sekitar beberapa napas kemudian, ke arah di mana Fang Tianan melihat dengan cermat, tiba-tiba terjadi gemuruh berguling dan runtuhnya sebagian besar hutan. Kemudian, dengan sangat cepat, area di mana pepohonan tumbang semakin dekat ke tempat persembunyian Fang Tianan dan keempatnya. Tampaknya sedang terjadi pertempuran sengit, dan mereka terus-menerus mendekati Fang Tianan dan keempatnya. Ketika dia mencapai jarak yang terlihat, Fang Tianan melihat 2 makhluk raksasa bertarung di antara pepohonan dan rumput yang hancur. Menurut Fang Tianan, mereka adalah 2 monster dengan bentuk yang sangat aneh. Setidaknya, Fang Tianan yakin dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Berbeda dengan semua monster di tanah terbengkalai dewa, yang mirip dengan binatang, kemunculan kedua monster ini benar-benar mengejutkan Fang Tianan. Salah satunya berbentuk seperti bola daging, bulat, dan seluruh kepala menempati sebagian besar tubuh. Fang Tianan membuat perkiraan kasar, setidaknya satu kepala menempati 80–90% tubuh, dan sisanya adalah anggota badan, yang berkumpul bersama. Jika Fang Tianan tidak memperhatikannya dengan cermat, dia akan mengabaikannya begitu saja. Dan itu adalah monster aneh yang melayang di udara dengan mudah. Tidak, tepatnya, monster seperti bakso ini hanya melayang di ketinggian lebih dari 10 meter dari tanah besar, tapi itu tidak mengingatkan Fang Tianan pada monster terbang sungguhan. Pada saat ini, monster berbentuk bola itu membuka mulutnya untuk memuntahkan potongan kabut biru. Di bawah monster berbentuk bola tersebut, terdapat monster aneh dengan bentuk tubuh yang kuat, yang terlihat memiliki panjang sekitar 20 atau 30 meter dan tinggi lebih dari 10 meter. Ia memiliki kepala seperti badak, dengan tonjolan tajam mirip naga di bagian atas kepalanya, yang dianggap kula. Dan monster aneh ini sebenarnya memiliki 8 kaki, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna gelap. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah 8 kakinya sangat kuat. Jika digunakan bersama-sama, mereka bisa melompat dari tanah. Pada saat ini, monster aneh itu melompat lagi dan lagi, berusaha keras untuk membasmi dan bertarung menuju monster berbentuk bola yang terbang di ketinggian rendah. Dapat dikatakan bahwa kecepatan membasminya sangat cepat, sama sekali tidak sebanding dengan ukurannya yang besar. Dengan penglihatan Fang Tianan, dia hanya bisa melihat bayangan ilusi. Tampaknya secara tidak sengaja, itu menyelesaikan pembasmian yang kuat. Sedangkan untuk monster berbentuk bola, gerakan menghindarnya lebih cepat. Dari sudut pandang Fang Tianan, setiap gerakan menghindar dari monster berbentuk bola itu sepertinya bergerak secara instan. Tiba-tiba ke kiri dan ke kanan, berkedip-kedip dan menjadi gelap, seluruh area pertarungan dipenuhi oleh bayangan, dipenuhi dengan bentuk monster dan binatang, membuat Fang Tianan agak bingung antara yang asli dan yang palsu. Mereka seharusnya tidak berkelahi dan terjerat di sini. Kai Dai, yang bersandar di samping Fang Tianan, bergumam dengan suara rendah, kami tidak punya cara untuk menghadapi monster sekuat itu. Monster tingkat 8. Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Kai Dai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak ada cara menggunakan energi kesadaran ilahi untuk menyelidikinya. Jika Kai Dai dan yang lainnya dengan berani menggunakan energi spiritual mereka saat ini, mereka akan dengan mudah menarik perhatian kedua belah pihak dalam pertempuran. Perilaku seperti itu tentu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun, meskipun itu bukan monster tingkat 8, setidaknya itu adalah kondisi puncak tingkat ke-7.
Kaidai berpikir sejenak dan menambahkan. Jika keempat Kaidai berada di puncaknya, mereka tidak akan terlalu panik saat menghadapi monster puncak tingkat ketujuh. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka masih bisa bertarung dan mundur. Namun, sekarang Tang Yan dan yang lainnya tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka, dan Fang Tianan adalah orang dengan tingkat kekuatan terendah di antara keempatnya. Apalagi monster tingkat 8, bahkan monster tingkat akhir ke-7, datang seterusnya, mereka berempat hanya bisa melarikan diri tanpa nyawa mereka. Terlebih lagi, dua monster-monster yang bertarung di depan mereka sangat menakutkan, baik dari segi kekuatan maupun penampilan. Untuk sesaat, Fang Tianan dan 4 orang lainnya menahan napas dan tidak berani bernapas. Kedua monster-monster itu, saat bertarung dan terjerat, terus bergerak di sekitar medan perang, seolah-olah mereka sedang dalam mood, meninggalkan kekacauan kemanapun mereka pergi. Mata Fang Tianan tidak pernah lepas dari kedua monster ini. Dilihat dari situasi saat ini, pertarungan antara kedua monster tersebut masih sama kuatnya, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Khususnya, tempat di mana kedua monster-monster itu bertarung masih agak jauh dari tempat Fang Tianan dan mereka berempat berada. Meskipun sisa kekuatan pertempuran tersebar ke segala arah, hal itu tidak berdampak besar pada Fang Tianan dan mereka berempat. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah, menurut kecepatan dan arah pertempuran di sana, cepat atau lambat kedua monster ini akan melibatkan diri di area tempat mereka berempat bersembunyi. Pada saat itu, Fang Tianan dan mereka berempat tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka berempat tidak ditemukan oleh monster, dampak energi yang disebabkan setelah pertempuran sudah cukup untuk membuat kulit kepala Fang Tianan dan mereka berempat mati rasa. Apa yang harus saya lakukan? Kaidai dan Zhang Bichen memandang Fang Tianan dengan penuh harap. Jika kita segera mengungsi sekarang, waktunya masih terlambat. Hanya saja aksi evakuasi Fang Tianan dan keempat orang tersebut tidak bisa dilakukan terlalu cepat. Pertama-tama, kecepatan Fang Tianan dan 4 orang yang bergerak maju di dalam hutan tidak bisa cepat. Dengan orang-orang yang terluka menemani mereka, dan ditambah dengan kehati-hatian di tempat asing, ada terlalu banyak tempat yang perlu diperhatikan. Kedua, dibandingkan dengan transfer pertarungan antara monster dan monster, setelah ditemukan oleh monster, cepat atau lambat mereka berempat akan menyusul. Dan jika pemindahan tidak segera dilakukan, maka yang menunggu Fang Tianan dan mereka berempat adalah menghadapi akibat dari pertarungan antara dua monster-monster tersebut. Fang Tianan mungkin masih bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Tapi bagaimana dengan Tang Yan, pemimpin istana ketiga yang tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali? Fang Tianan bertemu dengan tatapan Kaidai dan Zhang Bichen, lalu menoleh ke arah Tang Yan, pemimpin istana ketiga, dan segera merasakan tekanan pada dirinya meningkat secara tiba-tiba. Jika mereka berempat melarikan diri dengan tergesa-gesa, kemungkinan ditemukan oleh dua monster yang bertarung masih sangat tinggi. Tidakkah kamu melihat bahwa saat kedua monster itu bertarung, semua monster-monster di sekitar mereka mati dan tidak muncul? Dan jika itu murni pertaruhan, mencoba mengandalkan keberuntungan untuk berdoa agar kedua monster itu perlahan-lahan menjauh saat bertarung, Fang Tianan merasa kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Tepat ketika Fang Tianan ragu-ragu, tiba-tiba, ada getaran hebat di tempat Fang Tianan dan mereka berempat berada. Jeritan bernada tinggi tiba-tiba keluar dari bawah Fang Tianan dan 4 lainnya. Tanpa sadar, Fang Tianan melirik kakinya, kemudian Fang Tianan merasakan tubuhnya bergetar terus-menerus, dan pemandangan yang terlihat oleh Fang Tianan bergetar di mana-mana. Entah itu Kaidai, Zhang Bichen, Tang Yan, atau semak tempat Fang Tianan bersembunyi, semuanya tampak buram dan penuh hantu saat ini. Secara khusus, Fang Tianan benar-benar dapat merasakan bahwa dengan guncangan ekstrim ini, seluruh dunia tampaknya telah sepenuhnya mengubah penampilannya saat ini. Zizi bang 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 terdengar suara ledakan. Tanah di bawah kaki Fang Tianan tiba-tiba terkoyak. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Fang Tianan melompat tanpa sadar dan berdiri bersandar pada semak yang sedikit lebih kuat. Saat ini, Fang Tianan tidak peduli dengan situasi Kaidai dan lainnya. Karena, saat Fang Tianan merasa tubuhnya semakin tinggi, lambat laun, dia hampir mencapai ketinggian lebih dari 10 meter dengan monster aneh itu. Ketika levelnya genap, Fang Tianan bisa menebaknya bahkan jika dia tidak mengetahuinya situasi saat ini dengan jelas, tepat di bawah kaki tempat mereka berempat bersembunyi, sebenarnya ada monster raksasa yang tersembunyi. Ketika monster itu berdiri sepenuhnya, Fang Tianan merasa sedang menatap monster berbentuk bola dan monster aneh dengan kepala mirip badak. Pertarungan antara dua monster-monster itu sudah lama terhenti.
Fang Tianan merasakannya. Saat tubuhnya terus meningkat, dua monster kuat muncul di matanya. Dia sebenarnya sedikit gemetar. Pada saat yang sama, lingkungan Fang Tianan dipenuhi dengan aura yang luas. Sepertinya panggilan dari neraka, dengan sedikit darah, dan sepertinya datang dari tekanan abadi, sehingga tidak ada seorang pun yang memikirkan perlawanan sedikit pun. Titik 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 titik. Aum, sebuah suara. Monster yang tak terhitung jumlahnya terguncang oleh raungan yang mengejutkan ini dan melarikan diri satu demi satu. Monster berbentuk bola dan monster berkepala badak menjadi sasaran raungan ini. Lalu dia langsung tersandung. Monster berbentuk bola itu dengan jelas jatuh ke tanah. Kepalanya yang bulat, yang telah mengeluarkan kabut cian, tiba-tiba mengeluarkan bola kabut merah cerah. Bahkan monster dengan kepala badak dan tubuh besar. Seolah-olah dia tiba-tiba terkena kekuatan yang kuat, seluruh tubuhnya tiba-tiba terjatuh. Kedelapan kaki yang kuat tidak mampu menopang beban tubuh saat ini. Tubuh besar, seketika menghancurkan pepohonan di sekitarnya, sisik gelap di tubuhnya akhirnya memberikan efeknya pada saat ini, menyebabkan monster itu jatuh ke tanah. Tidak menerima terlalu banyak trauma. Namun, Fang Tianan juga melihatnya dengan jelas. Ada ekspresi ketakutan di mata kedua monster-monster ini. Tanpa kata-kata atau perlawanan apapun, kedua monster itu langsung mundur setelah terluka tanpa melihat ke belakang atau bahkan saling memandang. Dan bagaimana dengan Fang Tianan? Sebaliknya, saya berpikir untuk mengikuti banyak monster dan melarikan diri bersama saat ini. Namun, Fang Tianan sama sekali tidak bertindak gegabah. Mengesampingkan untuk saat ini, Tang Yan, tiga penguasa dari tiga aula, berada dalam situasi yang sama dengan Fang Tianan. Fang Tianan tidak bisa hanya peduli dengan tindakannya sendiri. Bahkan Fang Tianan dan empat lainnya berada dalam posisi yang membuat Fang Tianan tegas. Pada saat pertama, dia melepaskan gagasan untuk melarikan diri. Titik 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 titik. Raungan mengejutkan itu sepertinya masih bergema di telinga Fang Tianan. Selain aura kemarahan dan kebingungan, Fang Tianan juga bisa mendengar peringatan yang terkandung di dalamnya. Fang Tianan bahkan tidak melihat dengan jelas penampakan monster di kakinya. Tidak, tepatnya, Fang Tianan dan mereka berempat berada di belakang monster-monster besar ini. Namun, kemanapun pandangan Fang Tianan pergi, masih ada pepohonan berserakan di mana-mana, seolah-olah dia sedang berdiri di atas gunung, dan yang dia lihat hanyalah permukaan tanah dan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, Fang Tianan merasa bahwa dengan auman binatang ibel besar ini, mungkin karena Fang Tianan dan mereka berempat berdiri di belakang binatang ibel itu, hanya ada gelombang energi dan darah, bahkan di tenggorokan. Rasanya manis sekali hingga saya hampir muntah darah. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, tampak pucat, dengan sedikit warna merah cerah tergantung di sudut mulutnya. Zhang Bichen dan Kai Dai melihat sekeliling dengan bingung. Ini adalah serangan sonik yang sangat kuat dan menakutkan. Mereka berempat, Fang Tianan, semuanya tampak waspada, menekan dorongan batin mereka dan memaksa diri mereka untuk tenang. Sebelumnya, Fang Tianan melakukan percakapan lembut dengan Kai Dai dan yang lainnya, tetapi sekarang, apalagi berbicara, bahkan tidak ada yang mendiskusikannya melalui transmisi kesadaran spiritual. Seolah-olah waktu tiba-tiba terhenti pada saat ini. Ketika sosok dua monster-monster yang bertarung secara bertahap menghilang dari pandangan Fang Tianan dan yang lainnya, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sangat sunyi, suara klik, klik, klik keluar. Fang Tianan dan empat orang lainnya tiba-tiba merasa tubuh mereka terus-menerus jatuh. Hampir tanpa disadari, jantung Fang Tianan terangkat ke tenggorokannya. Mungkinkah monster ini akhirnya menemukan kita? Fang Tianan merenung secara diam-diam. Jika ini benar-benar masalahnya, Fang Tianan dan empat lainnya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan, bukan? Bahkan dua binatang ibel yang kuat dari sebelumnya terluka dan melarikan diri dengan raungan, dan kekuatan Fang Tianan dan empat lainnya bahkan lebih menghina. Titik 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 titik. Fang Tianan agak diyakinkan bahwa monster di kaki mereka berempat sepertinya telah mengusir dua monster yang bertarung, dan tidak melakukan serangan berikutnya. Seluruh tubuh terus tenggelam, hanya berbaring lagi. Pada saat yang sama, Fang Tianan merasa posisi dia berdiri sepertinya telah kembali ke tanah lagi. Melihatnya, tidak ada perubahan di seluruh tanah kecuali aroma tanah yang telah direnovasi dan pepohonan tumbang yang berantakan. Jika bukan karena retakan kecil yang masih ada, Fang Tianan akan merasa bahwa semua pemandangan ini hanya disebabkan oleh pertarungan antara monster dan monster. Dan siapa sangka ada monster besar yang tersembunyi di bawah tanah ini. Kekuatannya benar-benar di luar imajinasi Fang Tianan. Ukurannya cukup untuk membuat rahang Fang Tianan ternganga. Ketika semua gerakan berangsur-angsur menjadi tenang,
keempat Fang Tianan akhirnya berkumpul kembali. Ayo pergi. Ini adalah hal pertama yang dikatakan Fang Tianan. Mereka berempat bergerak maju dengan tenang seolah-olah mereka tidak ingin mengganggu monster manapun. Faktanya, tepat setelah raungan yang mengejutkan itu, Fang Tianan dan empat lainnya saat ini berada dalam posisi paling aman. Setidaknya, semua monster, besar dan kecil, melarikan diri dari tempat ini satu demi satu. Apakah Fang Tianan dan empat orang lainnya tidak mengetahui hal ini? Itu jelas mustahil. Fang Tianan menyaksikan dengan matanya sendiri kaburnya monster yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika mereka memikirkan monster di bawah kaki mereka, Fang Tianan dan empat orang lainnya merasakan rasa ngeri di hati mereka, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Secara khusus, Fang Tianan melihat pepohonan di sekitarnya. Beberapa pohon tertinggi pasti berusia setidaknya ratusan tahun, bukan? Monster macam apa, tingkat keberadaan apa, yang bersembunyi di sini selama ratusan tahun tanpa bergerak. Fang Tianan tidak tahu. Hutan tempat mereka berempat sekarang memberi Fang Tianan perasaan yang sangat menakutkan untuk pertama kalinya. Jika kelompok monster mirip kelelawar yang mereka temui sebelumnya membuat Fang Tianan dan mereka berempat hanya merasa bahwa lingkungan di sini relatif berbahaya, maka pertemuan mendadak ini, apakah itu adegan pertempuran sebelumnya antara dua monster aneh? Terlepas dari apakah itu adalah monster besar dan kuat yang tiba-tiba muncul tepat setelahnya, Fang Tianan dan mereka berempat memiliki perasaan putus asa yang mengalir perlahan di hati mereka. Hah! Fang Tianan menghela nafas panjang. Aku akhirnya meninggalkan tempat aneh itu. Kai Dai, yang berdiri di samping Fang Tianan, juga menghela nafas dan berkata, suasana ini sangat menyedihkan. Fang Tianan dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang terdiam sepanjang jalan, semua fokus pada jalan mereka. Karena raungan yang mengejutkan itu, Fang Tianan dan yang lainnya tidak takut akan ada monster buta yang bersembunyi di jalan ke depan. Oleh karena itu, Fang Tianan dan dua lainnya dengan cepat meninggalkan wilayah monster itu bahkan tanpa menyebarkan kesadaran spiritual mereka. Hanya dengan cara ini, Fang Tianan dan mereka berempat menghela nafas lega. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada monster sekuat itu di tempat ini. Zhang Bichen dari gerbang Tianzu berkata dengan rasa takut, hanya dalam hal momentum, itu menekan kami hingga kami tidak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa berkata-kata. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, menghela nafas dengan cara yang sama, bahkan monster yang lebih kuat dari kita, bukankah dia pergi karena malu hanya dengan satu serangan suara? Omong-omong, monster di sini terlihat sangat aneh. Hampir semuanya adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kata Kai Dai dari klan monster. Menurutmu juga begitu? Fang Tianan memandang Kai Dai dengan heran dan berkata, dalam hal ini, saya yakin kita memang telah meninggalkan benua tempat kita tinggal. Adapun di mana kita berada, di mana kita belum pernah bertemu. Siapa? Sebelum manusia menjadi kultivator, tidak ada cara untuk memastikannya untuk saat ini. Namun, Fang Tianan ragu-ragu sejenak, lalu menganalisis dan berkata, dilihat dari keberadaan monster di sini yang telah sepenuhnya melampaui tingkat ketujuh, jika ada manusia yang membudidayakan di benua ini, pasti ada manusia yang sama kuatnya. Tebakan Tang Yan dan yang lainnya sebenarnya sama dengan analisis Fang Tianan. Di satu sisi, kemunculan monster-monster kuat memang membawa ketidaknyamanan yang besar bagi tindakan Fang Tianan dan partainya, namun di sisi lain, keberadaan monster-monster kuat tidak memastikan bahwa keempat orang itu kemanapun Anda pergi, apakah itu dunia dengan warisan lengkap para penggarap. Anda harus tahu bahwa di tanah yang ditinggalkan oleh dewa, tidak peduli apakah itu seorang kultivator manusia, klan Ibel, atau bahkan binatang Ibel, tidak ada keberadaan yang melampaui tingkat ketujuh. Dalam pandangan Fang Tianan, monster berbentuk bola dan monster bercula badak jelas berada di luar puncak monster tingkat ketujuh dalam hal kekuatan. Adapun monster tingkat 8 mana mereka, karena Fang Tianan sendiri memiliki pemahaman yang kuat karena saya tidak mengetahui dengan baik kekuatan monster tingkat 8, jadi tentu saja saya tidak bisa menilainya. Namun, Fang Tianan yakin bahwa monster kuat yang tersembunyi di bawah tanah jelas merupakan monster puncak tingkat 8, dan bahkan mungkin monster tingkat 9. Dengan adanya monster sekuat itu, hampir mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada pembudidaya yang melampaui level master di benua ini. Dengan beberapa harapan, Fang Tianan dan mereka berempat terus bergerak maju di hutan yang luas. Dalam benak Fang Tianan, dia sepertinya terus-menerus mengingat apa yang terjadi pada saat monster besar itu bersembunyi di bawah tanah, tidak bergerak, dan tiba-tiba berdiri. Selain paksaan yang tak ada habisnya dan aura luas yang mengalir keluar dari raungan,
Fang Tianan juga merasakan fluktuasi kekuatan bintang yang kuat pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa Fang Tianan pada saat itu benar-benar kewalahan oleh situasi yang tiba-tiba terkejut. Aku merasa sangat terkejut. Selain itu, dalam situasi saat itu, setiap kultivator yang berdiri di posisi Fang Tianan akan memiliki perasaan seperti itu. Bahkan Tang Yan, penguasa aula ketiga, tidak seperti ini. Namun, saat Fang Tianan dan kelompoknya semakin menjauh dari monster kuat itu, kegelisahan di hati Fang Tianan berangsur-angsur menghilang. Namun ingatan di benaknya masih sangat jelas. Itu jelas bukan energi kekuatan bintang yang dipancarkan oleh monster itu sendiri. Fang Tianan berkata diam-diam. Jika momentum monster itu perlu bergantung pada pengoperasian kekuatan bintang, maka, aku khawatir tidak ada ngomong-ngomong, hanya dengan suara gemuruh, dua monster level 8 langsung terluka. Dan dievakuasi, kan? Selain fluktuasi kuat kekuatan bintang yang mungkin dipancarkan monster itu sendiri, Fang Tianan berpikir bahwa fluktuasi kuat kekuatan bintang pasti terkait erat dengan tempat di mana monster itu memilih untuk menyergap. Kalau tidak, mengapa monster besar ini memilih tempat itu sebagai tempat berlindungnya? Untuk binatang ibel yang telah mencapai tingkat kekuatan ke-8, kebijaksanaannya jelas bukan sesuatu yang dapat diremehkan oleh manusia manapun. Fang Tianan segera berpikir bahwa lokasi tempat itu mungkin karena kekayaan kekuatan bintang, yang lebih nyaman bagi monster untuk menyerap dan meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, monster yang kuat juga akan bersedia untuk mengintai di tempat itu dengan tenang, bukan bergerak bahkan selama puluhan atau ratusan tahun. Kekuatanku sendiri terlalu lemah. Fang Tianan menoleh dan menatap ketiga wanita di sekitarnya. Murni dalam hal kekuatan, Fang Tianan masih yang terendah di antara keempatnya. Namun, karena Fang Tianan dan mereka berempat telah berjalan di hutan selama hampir 2 hari, luka pada Tang Yan, pemimpin aula ketiga, semakin parah, belum terluka lagi. Situasinya terus memburuk, tetapi tidak banyak perbaikan. Fang Tianan mencoba menggunakan kekuatan bintangnya dan bahkan energi kesadaran spiritualnya untuk menghilangkan energi yang tidak sesuai dengannya di meridian ketiga. Hall Master Tang Yan, tapi efeknya tidak bagus. Sebaliknya, Zhang Bichen dari gerbang Tianzu tiba-tiba merasakan tangan kanannya gemetar seolah di luar kendalinya pada hari kedua. Segera setelah itu, ada ledakan kegembiraan di sekujur tubuhnya, dan bahkan apa yang terjadi pada Tang Yan, pemimpin istana ketiga, adalah dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Jika bukan karena Zhang Bichen dari Sekte Tianzu, yang tingkat budidayanya juga setingkat master istana, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Zhang Bichen tidak akan mampu bertahan dalam situasi yang tiba-tiba ini. Tianan, mungkinkah karena kedua saudara perempuan itu terluka di penghalang luar angkasa, dan sekarang mereka semua meledak? Kaidai dari klan Ibel mengerutkan kening, menganalisis dan berkata, sebelumnya, luka dari 3 penguasa istana adalah disebabkan oleh energi dan Tian Tengah, tapi sekarang cedera tuan keluarga Zhang dimulai dari tangan kanan. 2 poin yang ditekankan Kaidai adalah bagian Tang Yan dan Zhang Bicheng yang terluka di penghalang luar angkasa. Itu mungkin. Fang Tianan mengangguk dan berkata, namun, alasan yang lebih besar mungkin terkait dengan lingkungan di sini. Bagaimanapun, kami berasal dari benua lain, jadi kami akan merasa sedikit tidak nyaman. Begitulah seharusnya. Tapi, kenapa kamu baik-baik saja, Tianan? Tanya Tang Yan, penguasa istana ketiga dari Istana Bintang. Saya, Fang Tianan tersenyum pahit dan berkata, Tuan Aula ketiga, Anda harus tetap ingat bahwa saya membuat kesalahan dalam pelatihan saya sebelumnya, terutama ketika saya bersiap untuk maju ke alam Grandmaster, bukan? Hah, Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu energi Phoenix Dharma telah diintegrasikan ke dalam lautan kesadaran? Bukan begitu. Zhang Bichen dari Sekte Tianzu berkata dengan heran, Tianan, apakah kamu benar-benar telah mengintegrasikan energi Dharma dan kesadaran spiritualmu satu sama lain? Fang Tianan mengangguk. Bukankah itu berarti bahkan jika Anda menjadi seorang master, Anda tetap tidak dapat menggunakan kekuatan magis Anda? Zhang Bichen sangat jelas bahwa energi Dharma adalah dasar dari kekuatan magis setelah Anda menjadi seorang master. Memang benar tidak ada cara untuk menggunakan energi magis. Pada saat ini, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, menjelaskan atas nama Fang Tianan, namun, Tianan memiliki Dharma ganda. Oh, Zhang Bichen mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Fang Tianan tersenyum pahit, ragu-ragu, dan berkata, fase Dharma kedua saya, yaitu fase Dharma Naga, secara mengejutkan juga ditemukan di istana bawah tanah pemakaman klan Ibel, bersama dengan dewa saya, kesadaran. Energinya menyatu. Tiba-tiba,
Tang Yan, penguasa aula ketiga, dan Zhang Bichen dari Sekte Tianzu memandang Fang Tianan dengan linglung, tidak bisa berkata-kata. Hanya Kai Dai dari klan Ibel, saat ini, matanya berbinar, dan entah kenapa, itu sudut mulutnya terangkat. Senyuman memenuhi udara. Saya rasa saya sedikit mengerti mengapa kita berempat berada dalam situasi yang berbeda sekarang. Setelah merenung sejenak, Kai Dai menganalisis dan berkata, pertama-tama, kedua saudara perempuan itu pasti karena hal berikut, budidaya telah memasuki alam master, kan? Tentu saja. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, memandang Kai Dai dengan aneh dan bertanya, apakah ada yang salah dengan proses kultivasi seperti ini? Itu benar. Zhang Bichen menggema dengan penuh perasaan, hampir semua kultivator di daratan seperti ini, kan? Inilah alasan mengapa tidak ada dari kita yang bisa menerobos kungkungan alam Grandmaster. Kai Dai berkata dengan wajah serius, bukannya kita belum pernah memiliki ide untuk menerobos alam Grandmaster sebelumnya. Jadi, melihat ke belakang, mungkin cara kita naik ke level Master salah. Master Aula ketiga, Tang Yan dan Zhang Bichen, tiba-tiba terdiam, mengerutkan kening, dan berpikir keras. Kai Di, apakah kamu menemukan sesuatu? Fang Tianan juga memandang Kai Di dengan rasa ingin tahu. Jika Fang Tianan mengetahui bahwa keberadaan alam suci berbeda dari alam Grandmaster, itu karena Joiner dan jika itu karena Ling di lautan kesadaran, lalu bagaimana dengan kupu-kupu warna-warni saat ini? Bukannya saya menemukan sesuatu, tetapi pertanyaan yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya telah terjawab. Kadi mengerucutkan bibirnya dan berkata, saya berpikir itu mungkin karena proses kultivasi kita menjadi seorang master. Ada beberapa kesalahan, jadi tingkat kekuatan kita pada akhirnya hanya bisa bertahan di level master. Setelah mengatakan itu, Kai Dai melihat ke lingkungan sekitar dan tidak merasakan bahaya apapun. Kemudian dia melanjutkan menjelaskan dan berkata, alasan mengapa guru istana ketiga dan guru sekte Zhang tidak berada di lingkungan baru ini sekarang adalah mungkin karena dari sinilah metode ini terus dipraktikkan. Jika memang ada manusia yang berkultivasi di dunia ini, mudah untuk melihat bahwa kedua saudara perempuan itu sedang dalam keadaan obsesi saat ini. Menjadi gila, Tang Yan, penguasa istana ketiga, tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mendengar ini, tidak tahu harus berkata apa. Suatu ketika, sebagai kebanggaan istana bintang, Tang Yan, penguasa istana ketiga yang selalu luar biasa dalam jalur kultivasi, juga akan tampak terobsesi. Namun, setelah Kai Dai mengingatkan, Tang Yan dan Zhang Bichen, penguasa tiga aula, akhirnya menyadari bahwa keadaan mereka saat ini mirip dengan kultivator biasa yang menjadi gila. Meskipun metode kultivasi Tianan, menurut kami, memiliki beberapa kecelakaan, justru kecelakaan inilah yang merupakan jalur kultivasi yang benar. Kai Dai memandang Fang Tianan dengan kilatan cahaya di matanya, dan berkata, jadi, setelah Tianan tiba di sini, tidak hanya tingkat kultivasinya tidak turun, tetapi dia juga dapat terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Bagaimana denganmu? Fang Tianan bertanya. 790.